Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 771-780. Dongeng Donghua. Bab 771. Ke kota. Pasukan tempur nomor 176 di lereng gunung juga berhenti mengejar, dan para prajurit melihat dengan ngeri di atas kepala, hanya untuk melihat pusaran bergerak cepat dan mendekati Gunung Luolu. Tiba-tiba, hujan mulai turun di langit, dan hujan semakin deras. Pasir dan batu di gunung tersapu oleh hujan yang tiba-tiba ini, dan lambat laun membentuk aliran. Segera setelah itu, sungai membentuk semburan, dan banyak sedimen dan batu mulai tumpah ke bawah. Lanci berteriak, "Larilah di punggung bukit, cepat, kamu harus mati di sini kalau tidak lari lagi." Pada saat ini, Fu Lanqi dan Xie Guyan bahkan merasa sedikit ketakutan di dalam hati mereka. Mereka dapat membayangkan bahwa hujan badai pasti berkaitan dengan pemuda itu. Pihak lain benar-benar menguasai kekuatan para dewa. Tak heran banyak orang di padang rumput mengatakan bahwa pihak lain adalah dewa. Di masa lalu, Fu Lanqi tidak percaya setengah dari perkataan para dewa, tapi sekarang dia percaya, dia yakin. 8 suku di belakang Yan Liu Yuan sudah turun dan berlutut di belakang remaja. Sebelumnya, Hasan mengirim perintah yang mengatakan bahwa tuannya memiliki pesanan, kali ini tanpa mereka. Pada saat itu, semua orang masih bingung dan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan orang. Jadi apa yang Anda lakukan di sini di Gunung Zuolu? Sekarang mereka mengerti bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun. Dari 8 suku yang beralih ke Yan Liu Yuan, tidak semua orang menjadi pengikut Yan Liu Yuan. Sebelum itu, setidaknya setengah dari penggembala tidak menyembah Yan Liu Yuan. Namun, mereka melihat awan gelap yang bergolak dan guntur dan kilat di atas kepala mereka, dan kemudian melihat hujan lebat di Gunung Zuolu. Mereka harus percaya. Gambar-gambar di medan perang ini aneh. Di satu sisi, orang-orang di Gunung Luo melarikan diri, dan mereka yang tidak dapat melarikan diri tersapu oleh hujan deras dan batu. Di sisi lain, ribuan orang di belakang bocah itu berlutut dan menyembah, menjadi orang beriman yang paling setia dari para dewa. Yan Liu Yuan memberitahu Xiao Yu bahwa kesalehan orang percaya harus digabungkan dengan mukjizat lagi dan lagi. Jika itu pembohong, itu akan selalu dibongkar, tetapi baginya, padang rumput ini adalah tanah kelahirannya yang alami, dan para pengikutnya telah lama menunggu di padang rumput untuk ditundukkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yan Liu Yuan memutuskan untuk datang ke padang rumput. Di gunung, Lanqi dan Yan Guyan memanjat punggungan, merupakan jalan buntu untuk menuruni gunung ketika mereka menghadapi banjir. Oleh karena itu, tidak banyak kematian suku Pulan dan suku Sakral, yang paling mati adalah 176 pasukan penghalang di lereng gunung. Kali ini, 176 pasukan tempur penghalang hampir keluar, dan paling tidak ada 2 batalion di penghalang untuk menjaga mereka, tetapi ketika hujan deras dan tanah longsor datang. Jumlah orang tidak berguna, itulah kekuatan alam. Kelemahan luar biasa dan tidak penting sebelum bencana. Banjir bandang berlangsung selama 5 jam, dan pelayan Lanqi dan yang lainnya menunggu diam-diam di puncak gunung, hujan. Mereka memandangi Yan Liu Yuan dari jauh, pemuda itu masih tak bergerak di bawah gunung, dan para pengikut juga berlutut tak bergerak selama 5 jam, sampai pasukan pertempuran nomor 176 mogok. Perlahan-lahan, badai hujan berhenti perlahan, dan Lan Lan memandang tulang pipinya, dan diam-diam setuju dengan anak buahnya, bunuh kembali. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melakukan serangan balik. Meskipun masih ada banyak dataran tengah di bawah gunung. Mereka hanya dapat dianggap berlama-lama, beberapa orang bersembunyi di balik batu tertentu dan beberapa memanjat ke pohon, kebanyakan orang bahkan tidak tahu di mana senjata dilemparkan. Orang-orang dari keluarga Sakrum jauh lebih baik daripada satu sama lain, setidaknya pedang mereka masih ada di sana. Pertempuran berlangsung selama 13 jam, dan Yan Liu Yuan tidak terburu-buru, dia hanya menginstruksikan Hasan untuk mulai memasak dengan api dan menunggu pertempuran di gunung berakhir.
Tentara dengan 176 penghalang melarikan diri dari gunung, tetapi menunggu mereka adalah senapan mesin berat. Para prajurit dari 176 pasukan tempur ini tidak dapat memahami mengapa ketika orang padang rumput memiliki benda-benda seperti senapan mesin berat. Hasan datang ke Yan Liu Yuan, "Tuan, pada saat ini, atau aku akan membawa tentara untuk membunuh, selama Seranki dan Skul Yan terbunuh oleh kekacauan, suku mereka secara alami akan kembali." "Tidak," Yan Liu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "aku yakin mereka tidak bodoh." Sepanjang malam, teriakan dan pembunuhan di gunung terus berlanjut. Ketika langit akan menyala, Seranki dan Tulang Pipi berjalan keluar dari gunung dengan darah di wajah mereka, dan di belakang mereka hanya sepertiga dari tentara suku mereka. Yan Liu Yuan tertawa dan berkata, "Ya, tidak terduga bahwa ada begitu banyak yang tersisa." Meskipun perlu untuk menyelamatkan orang dan menjaga kekuatan seluruh padang rumput, Yan Liu Yuan juga harus melemahkan kekuatan Fu Lanqi dan Yan Guyan. Sehingga mereka dapat meyakinkan mereka untuk mengambil mulut mereka, dan kemudian memegang kekuatan padang rumput di tangan mereka. Karena itu, di tengah malam, Yan Liu Yuan tidak menggunakan kemampuannya atau membiarkan Hasan pergi ke pegunungan untuk membantu. Saat ini, para pelayan dan sakrum semuanya selamat jika mereka berjuang keras di masa depan. 9.000 orang yang dikombinasikan oleh dua ras ini akan menjadi salah satu tulang punggung di padang rumput. Saya melihat pelayan Lanqi dan Tulang Pipi yang datang ke depan kuda Yan Liu Yuan terengah-engah. Yan Liu Yuan tertawa dan berkata, "Kirim saya akan membawa Anda ke penghalang 176 untuk melihat. Jika Anda tidak tunduk, Anda akan mati di sini. Anda jiwa juga dapat melihat bagaimana saya dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan." Fu Lanqi melirik tulang pipinya, dan membungkuk di depan Yan Liu Yuan pada saat yang sama, dengan tangan terangkat dan telapak tangannya menghadap ke atas. Yan Liu Yuan tersenyum dan menyapu telapak tangan keduanya dengan cambuk di tangannya. Etiket yang dibuat oleh keduanya dimaksudkan untuk memohon pengampunan kepada pemilik di padang rumput, dan Yan Liu Yuan menyapu telapak tangan dengan cambuk mereka. Memberitahu tuan mereka telah mengampuni, dan para penjahat dapat terus mengikuti dan bertarung di medan perang. Fu Lanqi berlutut di tanah dan berteriak, "Akhirnya, dewa sejati diantar ke padang rumput. Suku Fu Lan saya ingin dibebani dan ditunggang kuda dari belakang." Tulang Pipi tertegun untuk waktu yang lama dan tidak tahu bagaimana menunjukkan kesetiaan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengaum, "Sukuku." Sejak itu, tidak ada lagi kekuatan di padang rumput untuk menghentikan Yan Liu Yuan dari menyelesaikan reunifikasi. "Oke," Yan Liu Yuan tersenyum dan memutar kepala kuda itu. "Kamu, pelayan Qi masih bisa mengatakan dua idiom, dan dia dapat dianggap sebagai orang budaya di padang rumput. Bangun, apakah kamu masih memiliki kekuatan? Ikuti terus dan lihat bahwa Central Plains sebenarnya tidak begitu mulia." Mendengarkan bunyi tapal kuda, Seranzi dan Bianyan keduanya berdiri, dan Hasan membawakan mereka dua kuda perang, "Tuannya menghadiahimu." Kuda perang Seranki dan Yan Guyan sudah mati di Gunung Zuolu. Pada saat ini, Yan Liu Yuan memberi mereka kuda perang untuk menjaga martabat mereka, kalau tidak, kepala klan lain menunggang kuda tetapi mereka mengikuti di belakang. Ketika Anda kembali ke padang rumput, Anda tidak bisa melihat ke atas. Namun, Serlanzi bertanya kepada Hasan dengan sedikit keraguan, "Tuan rumah hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke penghalang 176. Masih ada banyak pemain bertahan di sana. Bagaimana kita bisa membobolnya?" Hasan melirik mereka dan berkata, "Bisakah musuh menjatuhkan semburan dari langit?" Pernyataan ini membuat mereka tercengang, ya tidak peduli seberapa kuat senjata api bisa melawan para dewa. Ketika tentara tiba di luar penghalang 176, hamba Lanqi dan yang lainnya menyaksikan dinding penghalang itu tiba-tiba meledak. Setengah dari pembela di dinding jatuh dari langit dengan dinding yang retak. Bab 772, Pelindung Wajah dan Bayi Baru Lahir. Dinding yang jatuh seperti langit yang runtuh, matahari terbit di atas langit, seperti nyala api. Tidak ada pembela yang hidup di tembok benteng. Hasan, Seranzi dan yang lainnya berdiri di dinding dan dibantai untuk waktu yang lama, dan kemudian diam-diam menunggu penguasa padang rumput untuk memasuki kota dan datang ke tembok.
Sebelum memasuki kota, Yan Liuyuan berkuda melintasi kota para migran di luar penghalang, dan para migran bersembunyi di gubuk mereka di kedua sisi jalan. Rintangan telah dipatahkan, tetapi mengejutkan bahwa tembok yang jatuh tidak mempengaruhi kota-kota pasar. Setelah perang, orang-orang buangan tidak mati. Yan Liuyuan melihat seorang anak bersembunyi di gubuk. Ayahnya menahannya dengan kuat di belakangnya, tetapi anak itu tidak bisa tidak melihat ke arah Yan Liuyuan secara diam-diam dengan sebuah penyelidikan. Yan Liuyuan tersenyum, dan meminta Kikich di sebelahnya untuk melemparkan dendeng ke anak itu, tetapi dia tidak banyak bicara dan pindah. Anak yang menerima daging kering itu menatap Yan Liuyuan dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba dia merasa bahwa orang lain itu tampak orang terbaik yang pernah dia lihat sejak kelahirannya. Mata seperti bintang, dan alis seperti pedang. Ketika mereka saling memandang, mereka terlihat seperti dewa yang sempurna. Tapi yang tidak diketahui oleh anak itu adalah ketika Yan Liuyuan memandangnya, sepertinya dia telah melihat dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, ada juga seseorang yang selalu menjaganya seperti seorang ayah. Ketika melewati sebuah halaman batu, Yan Liuyuan melihat banyak anak sekolah bersembunyi di dalamnya, dan dia bertanya, apakah ini sekolah di kota pasar? Seorang pemuda gemetar dan berkata, tolong lepaskan anak-anak ini. Yang tertua adalah 14 dan yang termuda berusia 8 tahun. Bahkan jika pelanggaran membuatmu tersinggung, anak-anak ini tidak bersalah. Tuan Suetang ini sangat ketakutan. Tiki, yang memasuki kota pasar, tidak dapat melihat akhirnya. Kuda yang agung itu membutuhkannya untuk melihat ke atas untuk melihat pemuda di atas kuda. Tetapi dia tidak lagi takut, juga tidak mundur selangkah. Kuda yang kokoh mendengus, dan gas putih dari lubang hidungnya sangat mencengangkan. Tuan Suetang muda melangkah mundur dengan takut, tetapi masih menahan siswa di belakangnya. Yan Liuyuan memandang pemuda itu, dan kemudian tersenyum pada anak-anak, kamu memiliki guru yang baik, ingatlah untuk belajar keras. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa buku adalah cara terbaik untuk memahami dunia. Saya ingin belajar lebih banyak tentang ini setelah meninggalkan sekolah. Dunia akan membayar harga darah. Ini adalah tempat perlindungan terakhir Anda. Saya tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran saya. Yan Liuyuan sedikit terkejut ketika dia datang ke sini. Tuan Suetang muda bingung, dan bocah lelaki di sisi lain harusnya sangat kejam, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Yang Nguyen, beri mereka dendeng, kata Yan Liuyuan, dan terus naik ke depan, alih-alih melihat kembali anak-anak itu. Tulang pipi memandangi anak-anak itu dengan heran, tetapi pada akhirnya mereka membiarkan klan itu membawa sekeping dendeng dan masih menjerit di tanah, tuanku menghadiahimu. Pada titik ini Hasan berlari menuruni menara dan berlutut di kota untuk menyambut raja baru dengan hormat. Bangun, kata Yan Liuyuan. Kikich di sebelahnya tiba-tiba menemukan bahwa ketika Yan Liuyuan memasuki penghalang, ekspresinya mulai bertambah dingin, dan itu berbeda dari yang sebelumnya di kota pasar. Da. Suara keras sepatu kuda berdering di jalan panjang penghalang 176, dan seluruh penghalang malu dengan kedatangan Yan Liuyuan. Cowok kasar dan kostum di padang rumput, wahana besi yang megah, sangat kontras dengan teks Cina. Di satu sisi adalah bangunan batu yang rapi, dan di sisi lain adalah pisau panjang dengan kulit binatang dan darah menetes. Yan Liuyuan duduk di atas kuda dengan tenang dan melihat sekeliling. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menginjak penghalang lagi dalam kapasitas ini. Atur kaki di tempat yang paling kamu benci. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 200 tahun setelah bencana, orang padang rumput telah memasuki hambatan. Para prajurit di sekeliling memandangi kota dengan penuh semangat, dan para penghuni kota semuanya malu-malu di rumah, dan suasananya takut keluar. Hasan berbisik di sebelah Yan Liuyuan, Tuan, akankah kita mulai? Yan Liuyuan meliriknya, apa yang dimulai? Bunuh kota. Hasan berkata, para pemimpin suku sangat bersemangat. Mereka ingin membantai kota untuk menunjukkan kemuliaan Anda. Ini adalah keinginan semua orang. Bunuh kota. Yan Liuyuan membeku sesaat. Dia memandangi para pemimpin suku di belakangnya. Benar saja, mereka tidak bisa menunggu satu persatu, terutama dua kepala suku Seran dan tulang pipi. Terlalu banyak orang meninggal, dan sudah waktunya menggunakan darah penghalang untuk mengorbankan rakyat mereka.
Dan mereka semua bertanya tentang Hasan. Pemilik mengatakan bahwa dia akan menggunakan darah 176 penghalang untuk beribadah. Meskipun semua orang menderita kerugian besar dalam badai, dan meskipun akan ada banyak kerugian materi selama pawai, mereka akan memiliki banyak kekayaan setelah pembantaian kota. Tetapi pada saat ini, Hasan mendapati pemiliknya diam. Begitu pembantaian dimulai, akan ada tangisan di depan telinga, dan asap hitam akan muncul dari penghalang besar, dan banyak orang akan mati. Yan Liuyuan melihat penghalang yang sangat makmur dan tembok penghalang yang rusak di belakangnya. Jika Xiao Yu ada di sini, Anda tentu tidak ingin melihat pembantaian kota di sini. Dia tiba-tiba berkata, jika perintah terus berjalan Anda tidak boleh membantai kota. Beri saya semua manajer di penghalang ini terlebih dahulu dan beritahu penduduk bahwa selama mereka melaporkan para pejabat ini, mereka akan selamat. Dan akan lebih baik untuk membicarakan kejahatan mereka. Tapi sebelum aku perintahkan, siapapun yang membunuhku akan membunuh siapapun. Petik 2. Hasan berada dalam posisi yang sulit, jika kamu membunuh bangsamu sendiri karena kematian penghalang, aku khawatir. Yan Liuyuan berkata dengan tenang, sepertinya mereka belum mengerti siapa penguasa padang rumput. Aku mengerti, Hasan memimpin, dan perintahnya kepada Yan Liuyuan tentu saja adalah kepatuhan tanpa syarat. Jika seseorang tidak patuh, dia harus menarik orang itu keluar dan menyeretnya hingga mati dengan kuda. Para prajurit di belakang bergerak cepat, tetapi hanya dalam beberapa menit mereka bertanya kepada petugas di mana mereka tinggal, dan kemudian menyeret petugas penghalang keluar dari rumah. Yan Liuyuan duduk dengan tenang di punggung kuda dari awal hingga akhir. Kiki Cikut dan Brigade pergi ke bank sentral penghalang. Seorang pejabat penghalang mengatakan bahwa itu adalah kediaman resmi keluarga Sen. Ketika dia akan tiba di kediaman resmi, Hasan melihat bahwa istana itu dijaga ketat dan segera mengambil orang-orang dari keluarga Jin dan bergegas dengan senapan mesin yang berat. Yan Liuyuan sedang menunggu di Malaysia, dan dalam setengah jam, Hasan membuka pintu ke kediaman resminya. Darah kediaman resmi sudah di sungai. Semua orang yang hidup berlutut di tanah. Yan Liuyuan menggerakkan kudanya ke depan. Dia memandang semua orang di kediaman resmi dan berkata, saya mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab atas penghalang ini bernama Sen Yin. Bangun dan bicaralah. Dengan wajah muram Anda membawa orang-orang untuk menyalin silo dan gudang, kita harus mengambil semua yang bisa kita ambil. Setelah berbicara, Yan Liuyuan turun dan berjalan ke villa di rumah bangsawan, sampai dia duduk di sofa kulit di ruang tamu villa, dan kemudian menatap lelaki parubaya yang ditekan oleh Hasan. Kamu adalah Sen Yin. Sen Yin memandang Yan Liuyuan dengan dingin. Orang-orang barbar di padang rumput berani datang ke Central Plains untuk membuat masalah, apakah Anda tidak takut balas dendam untuk seluruh Central Plains? Yan Liuyuan tersenyum, Tinder. Kong, Wang, siapa yang menurut Anda akan membalaskan dendam keluarga Anda? Begitu komentar ini keluar, Sen Yin segera menyadari bahwa bocah di depannya harus mengenal Central Plains dengan sangat baik, dan pihak lain siap untuk menembus penghalang. Aku penasaran, Yan Liuyuan bertanya, jari-jari ramping mengenai sandaran sofa kulit. Barrier 176 jelas setenar Fortress 178 pada masa-masa awal, mengapa sekarang begitu merosot? Sen Yin menatap Yan Liuyuan, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Pada saat ini, sejumlah besar petugas penghalang dibawa ke kediaman resmi oleh pelayan Lan Qi, memegang setumpuk kertas tebal di tangannya. Para pejabat berlutut berturut-turut, dan Lan menyerahkan kertas itu kepada Yan Liuyuan. Tuan, ini semua bukti yang ditulis oleh penduduk penghalang. Sepertinya kamu benar-benar tidak populer. Yan Liuyuan mengambil kertas itu, lebih baik bagi kita untuk memainkan permainan. Kamu saling melaporkan dan biarkan aku melihat apakah kamu telah melakukan dengan baik. Segera setelah kata-kata itu jatuh, seorang setengah baya berlutut di tanah dan melangkah keluar dengan lutut. Saya melaporkan bahwa keluarga Sen mereka telah menjadi berkat di kota selama beberapa dekade, dan sulit bagi mereka untuk menghancurkan orang-orang dosa ini bahkan lebih berdosa. Bahkan istri-istri bawahannya dirampok. Petik 2. Lanjutkan, kata Yan Liuyuan dengan penuh minat meletakkan tangannya di sofa, telapak tangannya menempel di dagunya. Lebih jauh lagi, Sen Yin benar-benar bukan suatu hal.
Dia telah membunuh orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu sebelumnya, dan dia ingin menyiksa perlahan jika dia menangkap padang rumput. Seseorang membuka kepala ini, tuduhan orang lain seperti keran terbuka dan tidak bisa menghentikannya. Villa itu berisik, dan seseorang berteriak, Shen Yin ini juga suka laki-laki. Dia juga memilih wanita dan anak-anak dari kota-kota terbuang tahun lalu. Yan Liu Yuan tampak sedikit tidak sabar mendengar suara kacau, oke. Villa itu sunyi lagi. Yan Liu Yuan memandang Shen Yin, lihat ini adalah penghalang Anda, hidup dan penuh hormat, tetapi ia telah kehilangan tulang punggung dan kebahagiaannya. Tetapi mendengarkan Shen Yin berlutut di tanah dan mencibir, para pengungsi hanyalah sekelompok babi. Martabat dan kebahagiaan apa yang mereka miliki? Tidak, mereka lebih bahagia darimu, Yan Liu Yuan menggelengkan kepalanya. Shen Yin tertawa keras, orang-orang buangan itu hanya bisa lari mencari nafkah. Beberapa orang menjual anak perempuan mereka kepada orang lain. Beberapa orang hanya bisa mencuri ayam dan anjing. Bahkan jika mereka mati di bawah tambang, tidak ada yang peduli dengan mereka. Anggota keluarga mereka tidak pernah membalas dendam. Hanya bertanya berapa banyak kompensasi, seseorang mengirim anak mereka ke sekolah, tetapi setelah beberapa tahun, mereka menemukan bahwa apa yang mereka pelajari sama sekali tidak berguna. Mereka yang harus menggali pasir, dan mereka yang harus pergi ke tambang, setiap hari. Hiduplah seperti binatang ternak hari ini tanpa besok. Saya bertanya kepada Anda, kebahagiaan apa yang ada untuk orang seperti itu? Yan Liu Yuan memandangi cahaya pagi di luar gerbang villa. Dalam kesannya, kota pasar tidak seperti ini, begitu pula pengasingan. Pada waktu itu, saudara lelakinya kembali dari berburu, dan tampak jelas bahwa keluarganya sangat miskin, tetapi pihak lain sering pergi ke toko Wang Fugui untuk membelikannya 2 permen keras. Jenis yang manis dan berminyak. Kakak laki-laki akan menyembunyikan 1, dan kemudian hanya memberinya 1, mengatakan bahwa ia akan menghemat makanan. Tapi Yan Liu Yuan tidak bisa tidak memakannya sekaligus, dan kemudian menatap Ren Xiaosu dengan penuh semangat. Pada saat ini, Ren Xiaosu akan mengambil yang lain dari sakunya, sehingga ia bisa mendapatkan 2 kali. Kejutan. Setiap kali tahun baru Imlek, saudara laki-laki saya akan pergi ke Wang Fugui untuk membeli pakaian baru untuknya, meskipun mereka sangat miskin, tetapi ia mengenakan pakaian baru setiap tahun. Di musim dingin, orang-orang dewasa di kota pasar akan pergi ke rumah jagal untuk memotong lemak dan kembali membuat dumpling. Pada malam tahun baru, bau daging akan terdengar di gubuk. Dan anak-anak yang berantakan akan menatapnya. Wang Fugui akan berdiri di kota pasar dan menembakkan petasan untuk anak-anak. Mereka adalah petasan kecil yang diambil dari 5.000 petasan. Seorang anak mengeluarkan 5 petasan dan membiarkan mereka bermain. Anak-anak berlari dengan gila-gilaan di kota pasar, sesekali merobohkan gubuk orang lain, dan kemudian orang-orang dewasa dalam keluarga dengan tergesa-gesa meminta maaf. Membuka bunga-bunga pelakunya sambil meminta maaf. Terdengar tawa dan tangisan. Semua orang mengalami kemiskinan dan penderitaan selama waktu itu, tetapi Yan Liu Yuan merasa bahwa setiap saat dalam memori itu bahagia. Yan Liu Yuan bahkan dapat mengingat senyum langka kakaknya pada saat itu. Tetapi pada saat tertentu, Yan Liu Yuan tiba-tiba menolak untuk mengingat semua ini. Namun, dia tidak bermaksud untuk berbicara dengan Shen Yinting, dan pihak lain tidak layak mendengarkan. Servan Lanqi, kata Yan Liu Yuan. Fu Lanqi berlutut di depan Yan Liu Yuan dengan 1 lutut, Tuan. Membosankan, bunuh orang-orang ini dan gantung mereka di depan pintu. Yan Liu Yuan tidak pernah melihat Shen Yin dan yang lainnya. Saya tidak mengizinkan Anda untuk membantai kota sebelumnya. Sekarang saya mengizinkan Anda untuk menyalin orang-orang ini. Rumah, sebuah suku meniru sebuah keluarga, saya percaya itu cukup untuk menebus kerugian Anda dalam perang. Pergi, jangan biarkan mereka berteriak seperti babi. Setelah berbicara, Fu Lanqi dan Yan Guyan berdiri dengan penuh semangat. Mereka langsung menabrak mulut Shen Yin dan yang lainnya dengan pisau, menghancurkan gigi mereka, dan kemudian menggerakkan mereka tanpa berkata-kata. Para pejabat yang pernah menonjol di penghalang, saat ini, hanya bisa melebarkan mata mereka dengan ngeri, dan meratap dari tenggorokan mereka. Shen Yin, yang masih agak keras kepala, sekarang mengompol.
Lanzi dan yang lainnya bergegas ke tempat tinggal resmi mereka dengan klan mereka, melakukan apapun yang mereka inginkan, di mana emas batangan, perhiasan, dan senjata api disembunyikan. Dan Hasan juga mengevakuasi gudang senjata dan lumbung. Di malam hari, perampasan akhirnya berakhir. Orang-orang di padang rumput mengikat pagar kayu besar di depan villa, dan kemudian menggantung tubuh para pejabat satu persatu, memandang dari kejauhan, seperti deretan lonceng angin yang mengerikan. Apakah Yan Liu Yuan suka atau tidak suka lonceng angin ini, sekarang orang padang rumput perlu mengaduk darah mereka sebelum mereka dapat menghadapi perang yang lebih keras di masa depan. Yan Liu Yuan harus membiarkan mereka menikmati kemenangan dan pembunuhan lagi, dan kemudian menjadi orang percaya yang paling setia. Pada titik ini, tidak masalah apakah Anda suka atau tidak. Pemilik padang rumput hanya perlu mempertimbangkan apakah pengikutnya memerlukannya. Jika manusia padang rumput membutuhkannya, ia akan membiarkan tubuh musuh menjadi panji-panjinya. Tiba-tiba, Yan Liu Yuan melihat koran di atas meja kopi di depannya, dan kepala surat kabar berkata, berharap untuk media. Yan Liu Yuan tidak mengangkatnya ketika dia melihat koran, tetapi masih bersandar di sofa dengan mata tertutup. Hal-hal yang harus diketahui sudah diambil oleh utusan King Shi, jadi dia tidak terlalu tertarik pada surat kabar. Kiki selalu tinggal di sampingnya. Pada saat ini, dia merasakan kontradiksi batin Yan Liu Yuan, seolah dia sedang berjuang. Gadis kecil itu mengeluarkan sisir dari lengan bajunya, dan berdiri di belakang Yan Liu Yuan dan menyisir rambutnya. Dia menyisir rambutnya dan berkata, kamu adalah harapan Abah sekarang. Harapan. Yan Liu Yuan mengulangi, sepertinya mempertimbangkan arti dari dua kata ini. Gadis kecil itu juga berkata, ya, aku belum pernah melihat Abah seberani itu. Sebelum suku besar datang untuk membiarkannya menyumbang ternak dan domba, dia hanya berani menawarkan sapi dan domba kepada orang lain. Orang lain di suku itu juga takut. Yan, sekarang berbeda, aku melihatnya berbicara dengan kepala suku Tundun hari itu. Itu karena kekuatan di tangannya menjadi lebih kuat, kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum. Orang-orang Kyudun menurun. Aku ingin melihat apakah mereka telah bertempur dengan gagah berani dalam perang ini, tetapi hasilnya membuatku sangat kecewa. Orang-orang Kyudun selalu bersembunyi di belakang, mereka adalah nyali. Bagaimana mungkin ayahmu tidak percaya diri menghadapi orang seperti itu? Tidak, kata Kiki lembut, Abah berkata bahwa Tuhan memberinya kekuatan. Sekarang setiap pagi, dia akan membawa bibinya untuk berlutut bersamamu, dan dia berkata bahwa kamu dapat hidup dengan padang rumput. Anda tidak perlu takut pada siapapun lagi. Sekarang suku itu mengatakan bahwa Anda adalah matahari di langit, dan saya pikir begitu, hanya ketika matahari di langit datang ke bumi akan terlihat begitu indah. Ya, Yan Liu Yuan tersenyum, pergi ke ayahmu dan katakan padanya aku akan pergi dari sini. Hantu itu mengerikan. Yan Liu Yuan mengambil koran di meja kopi. Dia melirik tanggalnya. Koran itu tampak seperti kemarin. Dia telah mendengar harapan di media, atau karena Wang Fugui suka membaca koran setiap hari. Pada saat itu, dia juga akan bertanya kepada Wang Fugui, mengapa orang lain suka membaca koran. Wang Fugui berkata sambil tersenyum bahwa dia menghabiskan waktu. Dan kemudian mengatakan kepada Yan Liu Yuan untuk mengikuti Zhang untuk belajar sesuatu, dan ketika dia bisa memahami seluruh surat kabar, dia memberinya gula untuk dimakan. Pada awalnya Yan Liu Yuan menghargai kerinduannya akan permen dan belajar keras setiap hari, tetapi segera mulai bermain dengan malas. Tian-Tian meminta saudaranya untuk memburunya. Karena ada dunia yang lebih besar di luar kota pasar. Sekarang dia bisa membaca seluruh surat kabar, tetapi orang-orang yang mengatakan dia ingin memberinya permen sudah pergi. Yan Liu Yuan melihat edisi pertama surat kabar itu, dan mengatakan tentang perang antara Tinder dan Kong dan pergerakan Wang. Pada saat ini, para Wangs tidak bersemangat untuk bergabung dengan medan perang, tetapi sedang menunggu di perbatasan, diam-diam menunggu. Menurut spekulasi Yan Liu Yuan, keluarga Wang ini hanya menunggu kesempatan untuk membunuh keluarga Kong dalam satu tembakan. Faktanya, tidak ada yang istimewa dari konsorsium ini. Semua orang seperti binatang buas di hutan belantara. Hanya ketika dia menemukan kesempatan dia bisa keluar semua. Sebelum perburuan dimulai, semua orang sering diam. Yan Liu Yuan beralih ke edisi kedua. Edisi ini adalah tentang tindak lanjut dari Gunung Suci.
Misalnya, berapa banyak orang yang masuk gunung dan berapa banyak orang yang keluar dari gunung, dan seberapa berat kerugiannya. Perjalanan itu tidak lain adalah trik dari kuil anjing dan Tinder, dan saya tidak tahu siapa yang mengungkapkannya ke Hope Media. Edisi ketiga cerita itu mulai membosankan, semua tentang apa yang dilihat dan didengar pemimpin redaksi Jiangsu di keluarga Wang, serta catatan kecerdasan buatannya. Surat kabar itu mengatakan bahwa Jiangsu masih dalam penghalang 61, dan ia akan terus mengamati tentang kecerdasan buatan. Pada edisi keempat, surat kabar itu mulai berbicara tentang perubahan di grup King He Los Angeles, kecuali Suke Cavalier semuanya meninggalkan Los Angeles dan hilang. Yan Liu Yuan memutarnya perlahan, menunggu rakyatnya berkumpul. Tetapi begitu dia beralih ke edisi kelima, pemuda itu terpuruk. Saya melihat setengah dari edisi kelima, dan hanya menulis 2 baris. Jangan biarkan kesedihan waktu menjadi kesedihan Anda. 61. Yan Liu Yuan terlalu akrab dengan kata-kata ini, dan juga tahu dari mana kata-kata itu berasal, dan semua kenangan indah tentang kota-kota migran saling terkait satu sama lain. Hari itu, dia melihat tombak merah menusuk perut yang lain dan tersapu oleh banjir. Banjir itu seperti waktu yang tidak dapat dipulihkan, yang hampir menghilangkan semua harapan baiknya bagi dunia. Tidak ada permen lagi dan tidak ada pakaian baru yang dibutuhkan setiap tahun. Pada waktu itu, dia adalah saudara laki-laki yang lain, dan sekarang dia adalah raja baru di padang rumput. Kemudian Kikich bergegas ke villa, aba mereka kembali. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa anak laki-laki itu sedang duduk sendirian di sofa, dan senja gelap, dan dia semua diselimuti oleh bayangan hitam, dan sangat kesepian. Ya, itu adalah kesepian Wang. Kesepian terbungkus salju dan duri. Yan Liu Yuan mendongak keluar villa, dan ingin pergi ke No. 61 untuk menemukan Ren Xiaosu. Tetapi ketika saya melihat ke atas, saya melihat mayat yang tergantung di pagar kayu terus bergetar, dan darah ungu kehitaman menetes ke tanah. Itu adalah orang yang ia perintahkan untuk dibunuh, dan itu juga kesedihannya. Di samping tubuh, tempat Hasan dan puluhan ribu penunggang besi berkumpul, puluhan ribu orang menjadi lautan, dan penunggang kuda yang kejam terus berbaris di jalan yang panjang. Semua orang ini tiba-tiba turun dan berlutut di tanah dengan satu lutut kelahiran Raja Sanhu yang baru dan penghalang mulai bergetar. Yan Liu Yuan bisa melihat mata calon Hasan dan yang lainnya jauh, saleh dan panas. Pada saat ini, Yan Liu Yuan bangkit dan menyalakan kertas itu diam-diam, dan kemudian masih menyalakan api di villa. Kemewahan di villa terbakar dengan frustrasi dan mulai menyebar. Yan Liu Yuan berdiri di atas nyala api, mengawasi nyala api di sekelilingnya, seperti menyaksikan era yang membusuk ini. Saudaraku, aku tidak bisa kembali. Saudaraku, aku tidak akan kembali. Kamu bilang jangan biarkan kesedihan waktu menjadi kesedihanmu. Tapi aku ingin membuat kesedihanku kesedihan zaman ini. Yan Liu Yuan berada dalam nyala api ini. Dia mengambil taring dan kuku hitam berwajah hijau dari lengannya dan meletakkannya di wajahnya, menyembunyikan semua yang telah dia lewati. Dia merasa bahwa bersama dengan era ini tidak perlu ada. Hasan berlutut di depan kudanya untuk menjadi kursi untuknya. Yan Liu Yuan menginjak punggung Hasan dan menginjak punggungnya, pulanglah, kemenangan. Para prajurit bersorak. Seseorang menembakkan langit dengan senapan otomatis yang baru saja mereka dapatkan. Orang-orang yang keluar untuk berperang akhirnya mengikuti raja yang baru dan kembali ke kota asalnya. Kampung halamannya ada di utara. Bab 773, mengucapkan selamat tinggal. Jatuhnya penghalang 176 segera menyebar ke seluruh aliansi penghalang. Masalah ini bahkan secara singkat melampaui perang antara Tinder dan Kong. Hanya setelah bencana alam, orang Padang Rumput Utara menerobos hambatan dataran tengah untuk pertama kalinya, dan dilaporkan bahwa 176 penghalang hampir membunuh kota. Pembantaian. Untungnya, orang Padang Rumput berhenti tepat waktu, meskipun semua orang tidak tahu mengapa mereka berhenti. Dalam musibah ini, hal yang paling mengejutkan adalah manusia transenden yang misterius, yang sekarang menjadi penguasa seluruh Padang Rumput. Beberapa orang mengatakan bahwa manusia padang rumput dapat menembus penghalang 176. Itu karena dia cukup kuat untuk menghancurkan dinding penghalang. Tidak ada yang tahu cara menghancurkannya.
Setiap orang luar biasa seperti itu yang menghancurkan kota dan naik ke tingkat benteng akan menyebabkan seluruh dunia yang luar biasa bergetar. Oleh karena itu, disebutkan bahwa Tinder Company dan Kong Clan di Barrier Alliance harus terlebih dahulu meletakkan kebencian mereka dan berurusan dengan musuh asing. Tapi siapa yang bisa menutup Tinder dan Kong? Siapapun yang tutup, jika pihak lain mengejar dengan keras, kekuatan seluruh konsorsium hilang. Jadi mereka berdua membuat pilihan pada saat yang sama dan menutup mata terhadap masalah ini. Seperti yang dikatakan Yan Liuyuan kepada Shen Yin, siapa yang akan menyelamatkan penghalang 176 dan membalas keluarga Shen? Tidak akan ada. Sebaliknya, Wang mengirim tim konstruksi ke penghalang 176 untuk pertama kalinya. Saat mendukung rekonstruksi pasca bencana, ia mengambil alih penghalang 176. Pasangan Wangs ini tiba-tiba menjadi hal yang baik, karena mereka menerima penghalang untuk apa-apa. Para pejabat di penghalang 176 semuanya dibunuh oleh Yan Liuyuan. Pada saat ini, masuknya Wang ke penghalang utama menjadi sangat lancar. Persis seperti kue yang jatuh dari langit. Selain itu, tentu saja, selama proses rekonstruksi orang-orang Korea memenuhi jalan-jalan dengan pengawasan, dan kecerdasan buatan mulai mengambil alih pengelolaan seluruh penghalang. Penghuni 176 penghalang tidak memiliki perlawanan, dan hanya bisa menerimanya. Pindah ke scenes lain. Tuan, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda, kata Zhou Yingsui kepada Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh. Lihat Tiongkok Barat Laut sekarang kekurangan orang. Saya telah mendengar bahwa tidak ada cukup makanan di sana, dan kemampuan saya seharusnya tepat dapat membantu mereka. Saya juga bertanya kepada Dahuyu, dia berkata bahwa masih ada banyak tanah kosong di sana, produksi makanannya tidak tinggi, dan kadang-kadang pasokannya terbatas apalagi pengungsi. Ren Xiaosu di api unggun bertanya-tanya, apa yang kamu bicarakan? Zhou Yingsui berkata dengan keras, aku akan mendukung pembangunan Cina Barat Laut. Karena Zhou Yingsui bertemu Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong di Gunung Suci, dia jelas dipahami oleh pengaturan Yang Xiaorong, tidak ada kesenangan mengikuti tuannya sendiri sebelumnya. Zhou Yingsui sendiri bukan seorang gadis sejati, tetapi juga seorang wanita yang mengejar kemerdekaan di era gurun ini. Dia dulu mengagumi tuannya sendiri, tapi sekarang dia benar-benar tidak tahan menuangkan teh setiap hari. Menurutnya, dia dapat sepenuhnya memainkan nilai yang lebih besar di ruang yang lebih luas, seperti pergi ke barat laut untuk merencanakan sang master memenangkan opera agung atau sesuatu. Minum teh di sini dan menuangkan air benar-benar jenius. Itu benar, Zhou Yingsui merasa bahwa dia hanya membungkuk. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, itu bukan tidak mungkin, tetapi kami memiliki 3 bab hukum. Setelah Anda pergi ke barat laut, Anda harus melakukan bisnis. Jangan bodoh dan macan setiap hari. Itu pasti. Zhou Yingsui berjanji. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui dengan curiga. Dia selalu merasa bahwa dengan karakter orang lain, jika dia pergi ke barat laut, ekornya tidak akan naik ke langit. Tidak dapat melakukannya setiap hari dengan identitas seorang gadis muda yang tampan atau pelayan seperti seorang wanita, bagaimanapun. Ini adalah seorang wanita yang dapat membawa 10 cincin di tangannya. Hal-hal seperti itu tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Sebelum menunggu Ren Xiaosu menjelaskan sesuatu kepada Zhou Yingsui, gadis itu sudah mengepak barang-barang dan melarikan diri. Bagi Zhou Yingsui, ini adalah bagaimana mendukung pembangunan Tiongkok Barat Laut, yang pada dasarnya berjalan menuju kebebasan. Dahuyu juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ren Xiaosu, saya juga pergi, dan saya telah diberitahu bahwa Wang Yun ditahan di penjara rahasia. Dikatakan bahwa Kong Erdong sangat tidak puas dengan kegagalan garis depan, dan dia ingin menggunakan Wang Yun untuk beroperasi, saya akan ke pengadilan militer bulan depan. Dan saya khawatir itu akan menjadi hukuman mati. Setelah kamu menyelamatkannya, Ren Xiaosu bertanya, apa rencanamu? Tentu saja dia membawanya kembali ke barat laut untuk berpartisipasi dalam pembangunan barat laut, kata Dahuyu sambil tersenyum. Ren Xiaosu agak terpana untuk waktu yang lama, dia selalu merasakan sesuatu yang salah, seolah-olah orang-orang di sekitarnya harus mendukung konstruksi Northwest pada akhirnya, apa yang salah? Di sampingnya, Li Sentan memandang Ren Xiaosu, dan kemudian memandang Dahuyu dan yang lainnya.
Kalau tidak, aku juga akan mendukung pembangunan Northwest, kalau tidak, agak tidak pada tempatnya. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis dan ketawa. Kelompok apa, haruskah kamu, seorang pasien jiwa, mempertimbangkan hal seperti itu? Ayo kita lakukan, Li Sentan merasa sedikit menyesal. Lalu aku akan pergi ke selatan untuk menunggu topan, dan hanya melihat pemandangan yang berbeda. Bagaimana dengan menonton topan? Tanya Ren Xiaosu. Aku harus pergi ke Los Angeles lagi, kata Li Sentan, masih ada anak-anak yang menungguku untuk melakukan sihir. Ren Xiaosu terdiam untuk waktu yang lama, dan mentalitas neurosis benar-benar sedikit berbeda. Pada saat ini, Luo Lan juga bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Saya juga harus pergi ke sisi Zhou dengan cepat. Informan King mengatakan bahwa Zhou juga mulai mengerahkan pasukan baru. Saya ingin bergegas sebelum mereka menyelesaikan penyebaran militer dan rencana tempur. Bicaralah dengan Zhou Siji. Zhou Siji, pemimpin Zhou saat ini. Ren Xiaosu memandang Luo Lan dan berkata, bagaimana rasanya aku selalu bergerak, jadi kamu tidak berhenti untuk beristirahat. Mulai dari penghancuran penghalang nomor 113, pria gemuk ini pergi jauh dari penghalang Li ke penghalang Yang. Setelah penyatuan kembali seluruh barat daya, dataran tengah berlari lagi, seolah-olah itu tidak akan pernah menganggur. Luo Lan tersenyum bahagia, dunia ini tidak memberi orang kesempatan untuk bernafas. Dunia selalu berubah, dan orang harus mengikutinya. Anda dapat melihat bahwa keluarga penghalang Sen 176 tidak ingin membuat kemajuan. Akibatnya, semua orang benar-benar bisa. Apakah Anda nyaman di dunia yang bermasalah ini? Ren Xiaosu terdiam, dan impian terbesarnya adalah memiliki dunia kedamaian dan pakaian, makanan dan makanan selama sisa hidupnya, tetapi Luo Lan berkata begitu. Dan dia memikirkan para bandit di lembah. Ketika hal-hal di kuil anjing berakhir, dia mungkin harus pergi ke lembah sungai. Luo Lan menyaksikan Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh dan berkata, kembalilah ke barat laut lebih awal, di mana tanah asal Anda. Dan King Ye dan saya berharap bahwa Andalah yang akan berhasil Zhang Jinglin di masa depan, sehingga King Shi dan Northwest dapat terus hidup dalam damai. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan tidak mau menjawab. Luo Lan melihat ke kejauhan dan berkata dengan emosi, King Ye mengatakan bahwa jika dia memiliki 2 hektar lahan yang bagus, Aneng akan cocok dengan segel tampan milik King. Aku juga kadang-kadang bertanya-tanya apakah aku tidak dilahirkan di King. Menikah dengan istri yang cantik, dan kemudian seorang adik lelaki yang merupakan pejabat, hidup ini hampir sama, jangan terlalu lelah. Mendengarkan deskripsi Luo Lan, Ren Xiaosu selalu merasa seperti ini adalah cerita yang sudah dikenalnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Wu Dalang. Luo Lan. Bab 774. Kereta uap yang diburu. Luo Lan pergi ke rumah Zhou dengan cemberut. Meskipun persahabatannya dengan Ren Xiaosu sangat kuat, meskipun dia juga tahu betapa marahnya Ren Xiaosu, dia tetap harus marah. Pada perjalanan ini ke selatan keluarga Zhou, Luo Lan berencana untuk melewati keluarga Wang, jadi dia tidak bisa bepergian dengan Ren Xiaosu. Menurut kata-katanya, keluarga Wang sekarang menjadi gila, dan biasanya mungkin pergi ke keluarga Wang untuk berjalan-jalan, dan kedua belah pihak telah mempertahankan pengendalian diri dengan sopan. Tetapi sekarang, saya tidak yakin apa yang akan keluar dari ngengat lain. Ren Xiaosu memandangi bagian belakang kepergian Luo Lan, yang Xiaorong berdiri di sampingnya dan meletakkan tangannya di saku jaketnya. Tim yang semula semarak hanya ada 2. Apa yang kamu inginkan? Yang Xiaogen bertanya. Rasanya seperti sejak saya meninggalkan kota penghalang nomor 113, saya telah menghadapi perpisahan, kata Ren Xiaosu. Ini adalah kehidupan orang dewasa. Tapi tidak lama setelah Luo Lan pergi, suara kereta uap terdengar di hutan belantara. Suara itu bergerak dari jauh ke dekat. Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong saling memandang, Wang Chongyang. Sejujurnya, tak satu pun dari mereka yang berharap untuk bertemu Wang Chongyang di sini. Bukankah pihak lain telah melarikan diri dari Gunung Suci sejak lama? Dan mendengarkan suara, sepertinya datang dari arah Gunung Suci, bergerak dengan kecepatan penuh. Keduanya mencari gundukan untuk bersembunyi dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah kamu mencari balas dendam? Bocah tua ini sangat berhati-hati.
Dia seharusnya tidak seberani itu. Yang Xiao Guang diam-diam melirik Ren Xiaosu, kok autoret di mata Anda, apakah berani untuk mencari balas dendam Anda? Sambil memikirkannya, Ren Xiaosu sudah melihat kereta uap samar-samar di cakrawala. Kereta langsung menggulung asap dan debu yang mengepul, dan itu terlihat sangat kuat. Saya tidak tahu mengapa kereta uap kasar ini cocok dengan hutan belantara. Tunggu, kata Yang Xiao Kuan, menatap lensa target, masih ada orang di belakang kereta uap. Akibatnya, Ren Xiaosu melihat ke cermin target dan melihat ada lebih dari 10 kendaraan off-road di belakang kereta uap, yang tampaknya secara agresif mengejar Wang Chongyang. Melarikan diri dari wilderness. Berburu dari wilderness. Ini terlalu spektakuler, kata Ren Xiaosu sambil menghela napas takjub. Sebelumnya dia mendengar penyanyi wanita Liran dan Mu Dao mendiskusikan film, mereka mengatakan bahwa tingkat industri film saat ini sulit untuk pulih sebelum bencana. Sehingga banyak pengambilan gambar tidak dapat dicapai. Karena itu, sutradara Mu Dangge ingin membuat film dokumenter tentang yang transenden. Karena adegan pertempuran yang sebenarnya dari yang transenden lebih menyenangkan daripada efek khusus dan efek khusus sebelum bencana. Siapa yang benar-benar akan menghancurkan penghalang di hadapan Anda? Siapa yang bisa melihat danau yang jatuh sebelumnya? Haruskah kita mempertimbangkan sekarang dan bagaimana menyelesaikan hal-hal ini sekarang, Yang Xiaorong mengingatkan. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, tunggu aku untuk melihat apa yang terjadi. Ren Xiaosu agak bingung, hutan belantara ini tidak mencapai desa dan toko di belakang, yang akan menganggur untuk memburu Wang Chongyang. Oh, bukan karena aku mengejar dan membunuhnya, Ren Xiaosu telah melihat tanda sumbu di kendaraan off-road. Sepertinya dia dikejar sampai jauh dari Gunung Suci. Dosa dan dosa. Ren Xiaosu membaca, ada total 7 kendaraan off-road di belakang kereta uap. Mereka semua harus menjadi pejalan kaki. Mari kita selesaikan sumbu pertama. Saya merasa bahwa prioritas sumbu lebih tinggi daripada Wang Chongyang. Oke, kata Yang Xiaogun, dan dia menyesuaikan jarak pandang ruang lingkup. Mengganti bom pembakar dan meledakkan tangki bahan bakar. Biar saya katakan, saya tekan 4 terakhir, dan Anda memukul 3 yang pertama. Terlepas dari seberapa kuat Ren Xiaosu sekarang, ketika menyangkut target menembak, Yang Xiao Kuan masih merupakan kekuatan utama. Wang Chongyang, yang melarikan diri dari jalan, tiba-tiba mendengar raungan senapan sniper. Setelah sniper meraung, itu adalah suara ledakan kendaraan off-road di belakangnya. Wang Chongyang menoleh ke belakang dan sangat gembira. Dia melihat melalui jendela kereta uap, dan tiba-tiba menemukan di belakangnya bahwa kendaraan Tinder yang telah menjeratnya tidak tahu berapa lama, satu persatu berubah menjadi kelompok api. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Chongyang hampir runtuh. Awalnya, dia pikir dia akan segera meninggalkan dan mengejar tentara, tetapi dia mendapati dirinya salah. Tekad Tinder untuk membunuhnya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Kendaraan off-road perlu berhenti untuk mendapatkan bahan bakar dari bagasi, tetapi kemampuannya tidak terbatas, jika tidak, ia juga 16 mobil, bukan 4. Kemudian, Wang Chongyang mulai memanjat gunung dan gunung, mencoba mengandalkan medan untuk menyingkirkan kendaraan lawan, tetapi setiap kali konvoi baru bisa menyusul. Dan bahkan T5 mengejarnya di pegunungan. Wang Chongyang bertanya-tanya, bukan seperti aku merencanakan makam leluhurmu dari keluarga Tinder, sayang sekali. Pada akhirnya, Wang Chongyang tidak punya pilihan selain berlari jauh ke selatan ke situs Wang, unit tempur perusahaan Tinder Anda tidak akan pergi ke situs Wang untuk menyebarkan ladang. Anda pikir, Wang tidak setuju. Jadi ada adegan yang dilihat Ren Xiaosu dan Yang Xiao Hibi. Pada saat ini, Wang Chongyang menyaksikan mobil-mobil di belakangnya berubah menjadi kelompok pemadam kebakaran, dan dia sangat senang. Saya tidak tahu dari mana pria itu berasal, tetapi dia melihat jalan yang tidak rata membantu. Dengan mengatakan itu, Wang Chongyang mengemudikan kereta uap langsung ke arah suara senapan sniper, tetapi ketika dia mendekat, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Mencoba melihat siapa yang membantunya. Namun, pada saat ini firasat Wang Chongyang yang tidak terduga mulai meningkat, sampai ia bisa melihat pakaian Ren Xiaosu. Lihat. Wang Chongyang panik, dia sangat panik. Ketika dia melihat kompi Tinder diserang, dia berpikir bahwa itu adalah orang Wang yang ada di sini. Dia sudah berada di wilayah Wang saat ini.
Mungkin penjaga perbatasan Wang yang menyergap sumbu di sini. Tapi begitu dia melihat Ren Xiaosu, dia mengerti bahwa ketika Tinder meninggal, yang berikutnya mati adalah dia. Terkadang musuh-musuh mungkin bukan teman atau musuh. Kereta uap di belantara berbelok ke kiri dengan cepat, dan efek balik dari belokan inersia menyebabkan ekor kereta terlempar ke atas dari kejauhan. Seluruh kereta uap 4 segmen melayang di tanah kosong. Spektakuler. Ren Xiaosu menghela nafas lagi. Dengan mengatakan itu, dia akan menarik pelatuk untuk meledakkan mobil terakhir di sasarannya, tetapi sebelum dia menarik pelatuknya, mobil itu meledak dan Yang Xiaogun menembak. Oleh karena itu, Yang Xiaokuan baik untuk menabrak 4 mobil dan Ren Xiaosu menabrak 3 mobil. Akibatnya, Yang Xiaojin menabrak 5 mobil. Ren Xiaosu berbisik di dalam hatinya, ini mungkin perbedaan antara tingkat master dan tingkat sempurna. Tetapi pada saat berikutnya, bayangan gelap melompat keluar dari bola api mobil terakhir, dan pakaian orang lain terbakar dengan nyala api, tetapi ia tampak baik-baik saja. Ren Xiaosu mengerutkan kening, masih ada T5. Bab 775. Kepingan salju yang menyedihkan. Ketika Ren Xiaosu melihat logo Tinder, dia mungkin mengerti mengapa Wang Chongyang diburu. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dia lakukan, dan Ren Xiaosu tidak begitu pelupa. Apa yang tidak dia sangka adalah masih ada 5 perusahaan pendorong yang mengejar Wang Chongyang. Hal T5 sangat mahal bahkan untuk perusahaan Tinder. Di Gunung Suci, ada lebih dari selusin T5 yang meninggal di perusahaan Tinder. Sekarang mereka bahkan mengirim T5 untuk memburu Wang Chongyang. Ini menunjukkan berapa banyak perusahaan Tinder mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menempel pada Wang Chongyang. Saya melihat T5 berjalan liar di padang belantara, bulunya secara bertahap dibakar berkeping-keping oleh api, dan kulit yang terbuka abu-abu hitam, dengan penampilan smoky. Rambutnya terbakar, dan alisnya terbakar. Sepertinya anjing jahat baru saja merangkak keluar dari neraka. Selain itu, target nama ini T5 bukan lagi Wang Chongyang, tetapi Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Yang Xiaokuan bertanya, dengan peluru hitam. Jika dia berlari dengan kecepatan ini, butuh waktu untuk berputar, dan dia tidak bisa lepas dari peluru hitam. Ren Xiaosu merasakan sakit di hatinya, batuk, istirahat dulu, kita tidak perlu peluru hitam dulu, aku takut aku akan bosan denganmu. Yang Xiaoguang mengerutkan mulut dan hampir tertawa, dia suka melihat Ren Xiaosu saat dia memilih pintu sendiri, tetapi mencari alasan yang masuk akal. Saat berikutnya Ren Xiaosu melompat keluar dari belakang gundukan itu, dan langsung menuju ke T5 tanpa penutup. Nama T5 hanya menghitung kecepatan Ren Xiaosu sedikit, dan dia mencibir di dalam hatinya, dan bibirnya sedikit terangkat. Manusia di depannya bukan lawannya. Seorang penembak jitu bahkan meninggalkan apa yang paling ia kuasai dan berkelahi dekat dengan dirinya sendiri, bukankah ia mencoba membunuh? Tetapi meskipun menggunakan senapan sniper tidak ada gunanya, ia telah datang dalam jarak 100 meter, bahkan jika kedua penembak jitu itu mahir dalam keahlian menembak mereka tidak terkalahkan. Pada saat ini, Yu Guangli melihat kereta uap yang dia kejar selama 2 hari, tetapi tidak tahu kapan dia berhenti di kejauhan. Ada keraguan di hati T5, mengapa pihak lain tidak melarikan diri? Tidakkah Anda takut bahwa Anda akan terus mengejarnya setelah Anda menyelesaikan 2 orang ini? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia serius memandang Ren Xiaosu yang datang, berpikir bahwa bocah ini agak tangguh, dan dia berani bertarung satu persatu dengan urutan T5-nya. Hanya berpikir, T5 dipukul ke langit oleh Lao Su yang tidak tahu kapan harus muncul dari samping. Kekuatan tumbukan besar di sisi ini membuat T5 sedikit kewalahan. Pada saat ini, seluruh orang secara bertahap memutar, dan kemudian menyelesaikan rotasi 180 derajat di langit. Disertai dengan deru senapan sniper. T5 melihat gadis itu menarik pelatuknya ke udara, tetapi dia merasa bahwa selama dia berbalik cepat, peluru itu tidak bisa menyusulnya. Tetapi kenyataannya, Yang Xiaogun menembakkan 3 tembakan berturut-turut, bahkan jika T5 dipintal oleh Lao Su, masing-masing peluru mendarat di luka yang sama. 3 peluru, menusuk T5. T5 mendarat di tanah seperti tas kain. Ren Xiaosu memandangnya ketika dia meninggal, dan menepuk debu yang tidak ada di tangannya. T5 ini tampaknya memiliki otak yang buruk.
Mereka selalu tidak memahami prinsip prajurit yang tidak mudah tertipu. Apakah mereka akan berada di jalur evolusi? Meninggalkan beberapa IQ. Petik 2. Itu mungkin, kata Yang Xiaoquan, mereka berbeda dari yang luar biasa. Mereka bergantung pada kekuatan eksternal untuk berevolusi. Mungkin ada sekuele, tetapi kebanyakan orang luar biasa menemukan mereka dan mereka akan berakhir sengsara. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat kereta uap yang diparkir jauh di hutan belantara, dan Wang Chong yang ada di dalam kereta, seolah-olah ia harus berlari lagi kapan saja. Mengapa kargo ini tidak luput? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Tetapi mendengarkan Wang Chong yang berteriak keras, kamu adalah pemburu yang tepat untuk membunuhku seperti ini. Ren Xiaosu membeku, mengapa Wang Chong yang menebaknya? Dia berteriak, tidak, dengarkan aku menyesatkan. Wang Chong yang. Dia hampir meludahkan jendela mobil, dan dia berteriak pada Ren Xiaosu, aku bertemu denganmu setelah jatuhnya penghalang di Danau Timur, dan kemudian Tinder Company menginginkanku. Kali ini aku bertemu denganmu di Gunung Suci. Tinder Company segera level yang diinginkan dinaikkan setelah fakta, dan sulit untuk percaya betapa kebetulannya itu. Meskipun Wang Chong yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum dia meninggalkan penghalang nomor 73, dia tiba-tiba memiliki lebih banyak kemampuan untuk membawa tas. Dan dicari oleh Tinder. Sekarang hal serupa terjadi lagi, dan potnya sendiri besar. Dalam lingkaran, bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang salah, jelas Su Xianchu juga memiliki pot hitam. Mengapa dia memiliki kemampuan yang sama dengan Su Xianchu? Pasti ada sesuatu yang salah. Dan yang disebut keterampilan peretasan, bukankah peretasan itu, yang menyiratkan bahwa itu sangat mudah sehingga hampir jelas? Mungkin Su Xianchu tidak bisa memikirkan akar masalahnya, dan dia puas dengan kemampuan baru, tapi bagaimana bisa Wang Chong yang tidak memikirkannya? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Wang Chong yang perlahan-lahan tenang, saya pada dasarnya menghitung apakah saya mengakuinya atau tidak. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya dengan ini secara resmi meminta maaf kepada Anda. Kapan yang disebut ketidakadilan dilaporkan? Ubah gangan menjadi jade, kamu teruskan jalanmu, aku terus mengirim kurirku. Aku tidak punya pilihan sebelumnya, sekarang aku hanya ingin menjadi orang baik. Ini adalah kebenaran dari Wang Chong yang. Sekarang dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang aneh. Dia jelas memiliki cukup uang untuk dibelanjakan dan akhirnya dikejar setiap hari. Apa yang masuk akal? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan menjawab, kalau begitu aku ingin mengatakan tidak. Apakah kamu menggangguku lebih dari sekali atau dua kali? Wang Chong yang sedikit pingsan, mengapa tidak? Anda tidak membunuh sepupu saya, pada kenyataannya, hubungan saya dengan sepupu itu tidak baik. Apakah Anda ingat ketika saya pertama kali mencari di halaman Anda, saya berkata namun, jika Anda menjadi seorang prajurit di bawah komando saya, itu akan lebih baik daripada pemborosan pasukan swasta. Bahkan, saya tidak membunuh Anda pada waktu itu. Ren Xiaosu mengangkat alis, apakah kamu masih berpikir kamu tidak bersalah? Wang Chong yang berkata dengan sedih, berhenti, aku tahu tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah selama longsoran salju, tetapi kamu tidak bisa menangkap kepingan salju dan bertarung sampai mati. Embusan angin dingin berhembus melintasi hutan belantara, dan tidak ada suara yang bisa terdengar di sini kecuali angin. Pada saat ini, Yang Xiaorong tiba-tiba berkata, Anda mungkin salah paham, Ren Xiaosu tidak menahan Anda untuk bertarung sendirian. Wang Chong yang membeku, di mana itu? Yang Xiaorong berkata dengan serius, dia memukul setiap kepingan salju. Ren Xiaosu. Asap hitam keluar dari cerobong asap di bagian depan kereta uap. Wang Chong yang memilih untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Ini bukan waktu yang tepat untuk tinggal di sini. Yang Xiaoquan memandang Ren Xiaosu dengan aneh, apakah aku membuatnya takut? Bab 776, melayani orang dengan kebajikan. Ren Xiaosu memandang kereta uap yang jauh, lari. Melihat penampilan Wang Chong yang, Ren Xiaosu tiba-tiba tidak tertarik mengejar. Pertama, dia harus menggunakan kereta uap untuk mengimbangi Wang Chong yang sampai dia kelelahan. Kedua, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa meninggalkan pihak lain juga merupakan pilihan.
Tentu saja, pikiran ini tidak bisa membuat orang luar tahu. Yang Xiao Hibi melirik Ren Xiaosu, dan kemudian dia muncul dengan mata-mata hitam, apakah kamu ingin membunuhnya? Tidak, Ren Xiaosu dengan cepat menghentikan Yang Xiaorong dan berkata, kau tahu, pertanyaanku barusan telah membuatnya malu ingin menjadi orang baik. Jangan bertengkar dan membunuh sepanjang hari. Kita harus melayani orang dengan moralitas. Yang Xiaorong bertanya-tanya, kamu melayani orang dengan kebajikan. Sejujurnya, tidak peduli bagaimana Yang Xiao Guang memperindah Ren Xiaosu di dalam hatinya, sulit untuk mengaitkan pihak lain dengan 4 kata melayani orang dengan kebajikan. Namun, setelah memikirkannya sebentar, Yang Xiao Kuan menarik belati dari sepatu bot dan mengukir kata, Jerman, kecil di pantat penembak jitu hitam. Kemudian tembakan yang menentukan ditembakkan ke arah kereta uap yang jauh, dan Yang Xiao Kuan berdiri tegak dan stabil, seolah-olah tidak terpengaruh oleh mundur. Setelah lebih dari 1 detik, peluru menabrak kereta, dan Wang Chongyang hampir memuntahkan darah di kereta. Anda harus tahu bahwa kereta uap akan diumpankan kembali ke tuan rumah jika diserang. Tapi dia tidak punya waktu untuk muntah darah, dan itu adalah urusan untuk melarikan diri dari tempat hantu ini. Yang Xiao Kuan meletakkan mata-mata hitam dan berkata kepada Ren Xiaosu, apakah ini untuk melayani orang dengan kebajikan? Ren Xiaosu langsung terkejut. Apa pengertian gadis ini di keluarganya sendiri? Layanan yang disebut ke Jerman adalah untuk mengukir kata, Jerman, pada gagang pistol dan kemudian menabrak seseorang. Ini untuk melayani orang dengan Jerman. Intinya adalah Anda benar-benar dapat mengukirnya, apakah ini mata-mata hitam? Ren Xiaosu mengambil mata-mata hitam Yang Xiaoyun, dan melihat bahwa karakter Jerman yang tampan benar-benar terukir, sama seperti mata-mata hitam itu sendiri memiliki karakter Jerman. Ren Xiaosu terdiam untuk waktu yang lama, Anda mengatakan bahwa ini untuk melayani orang dengan moralitas, kalau begitu. Dia tampak sedih, dan gadis di sampingnya adalah hardcore sebagian besar waktu. Tapi itu sebabnya saya saling menyukai, bukan? Pembatas nomor 61 sekarang sudah beres, dan rumah tidak ditutup pada malam hari. Saat ini, tidak hanya hambatan, tetapi bahkan kota-kota pasar juga dilengkapi dengan kamera pengintai. Jadi ketika Ren Xiaosu akhirnya kembali ke kota pasar nomor 61, ia selalu merasa canggung di mana-mana. Ini bukan kota pasar yang ia kenal. Di depan saya masih gubuk, jalan tanah, tetapi kamera pengintai baru dipasang di kepala. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa agak ironis, bahkan Wang tidak kekurangan uang sama sekali, dan dia berada di salah satu daerah terkaya di dataran tengah. Namun, mereka lebih suka mengisi kota pasar dengan pengawasan daripada membangun lebih banyak rumah bata untuk para pengungsi. Ada rumah yang bisa diandalkan. Kamera pengintai dengan rasa sains dan teknologi muncul di permukiman kumuh, yang sedikit keluar dari langkah. Ren Xiaosu membawa Yang Xiaoyun ke kota pasar, dan dia berkata kepada Yang Xiao Hibin, saya tinggal di sini ketika saya pertama kali datang ke Central Plains. Saat itu saya ingin menemukan Anda, tetapi saya tidak tahu di mana menemukannya, dan saya tidak berani mengungkapkan identitas saya. Kemudian Tuan Susu mulai menghubungi kuil anjing, ia berpikir untuk menggunakan mereka untuk menemukan orang-orang setelah memasuki kuil anjing. Tetapi ia secara bertahap menemukan bahwa kuil anjing tidak seteguh yang dikatakan legenda. Yah, Yang Xiao Kuan mengangguk. Kuil anjing telah menjadi anak terlantar sejak didirikan, tetapi itu hanya kamuflase eksternal dari seorang preman. Bibiku sepertinya tidak pernah bermaksud untuk menjalankannya dengan serius, tetapi demikian kuil anjing telah menjadi dataran tengah. Pembunuh terbesar di wilayah ini telah terorganisir. Saya harus mengatakan bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun sama-sama mengagumi kemampuan Yang Anjing, tetapi mereka tidak setuju dengan perilaku kuil anjing dan penguasa preman. Ren Xiaosu melanjutkan, Pup ada di depanku. Ketika aku baik-baik saja, aku pergi untuk memesan semangkuk daging kambing, membaca buku, dan mendengarkan ceritaku. Yang Xiao Kuan menyombongkan diri, dengarkan ceritamu adalah intinya. Hahaha tidak, Ren Xiaosu tertawa. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba mendongak dan menemukan bahwa kamera pengintai di kepalanya sepertinya mengikutinya untuk mengubah perspektifnya. Perasaan ini seperti ada sesuatu di balik pengawasan dan dia sangat tertarik padanya.
Namun, setelah Ren Xiaosu mendongak, visi pengawasan berhenti bergerak, Ren Xiaosu mencoba keluar dari area kamera pengintai, dan pihak lain tidak mengikutinya lagi. Aku tidak tahu apa kata ini, desah Ren Xiaosu. Tampaknya Wang sangat percaya pada apa yang dia buat, tapi aku selalu merasa bahwa penghuni di penghalang tidak akan lebih bahagia jika mereka diawasi setiap hari. Ya, atau, jangan berani bahagia. Pada saat ini Ren Xiaosu telah membawa Yang Xiaoyun ke dalam kedai minuman, dan hanya mendengar bahwa Tuan Su berkata, "Kalian tidak tahu, topeng putih sangat terkenal, tetapi itu hanya kemampuan orang yang luar biasa." Ketika ini terjadi, sungai dan danau bergetar. Yang Xiaogen membeku. Apakah pup ini khusus untuk Ren Xiaosu? Mengapa Anda mendengar hal-hal yang berkaitan dengan Ren Xiaosu begitu Anda memasuki pintu? Dia berbalik dan tiba-tiba menyadari bahwa Ren Xiaosu mendengarkan dengan penuh minat. Namun, kemunculan tiba-tiba, Yang Xiaokuan tiba-tiba melihat seorang gadis kecil menatap dirinya sendiri, memandang dirinya sendiri dan kemudian melihat Ren Xiaosu, dan kemudian air mata hampir jatuh. Yang Xiaohibi tidak bisa tidak berpikir, apa yang dilakukan Ren Xiaosu pada saat dia dan Ren Xiaosu berpisah, bagaimana hasilnya untuk Zhou Yingsui, dan seorang gadis kecil datang lagi. Ren Xiaosu tidak memperhatikan ekspresi gadis rusa kecil itu. Wu Zi berkata kepada teman toko, 2 porsi domba direbus, ditambah $20. Tolong undang Yang Xiaokuan untuk makan nasi ketan. Storyteller melihat Ren Xiaosu kembali, dan secara alami mengakhiri ceritanya dengan cepat. Dia menyentuh wajah rusa kecil di sebelahnya dan berbisik, "Mengapa kamu hampir menangis, bukankah dia membawa gadis itu terakhir kali?" Meskipun Tuan Storyteller tidak ingin Xiao Lu menghubungi Ren Xiaosu, dia merasa tertekan ketika dia merasa bahwa cucunya sedih. Fawn berbisik, kali ini berbeda. Dia tidak suka wanita itu terakhir kali. Bagaimana dengan saat ini? Tuan Susu senang. Kali ini dia memandang gadis itu dengan cara berbeda. Dia benar-benar menyukainya, kata Xiao Lu, dan kemudian dia pergi ke dapur, tetapi dia bahkan tidak menyapa Ren Xiaosu. Setelah Storyteller diam-diam berbuat dosa, perlahan-lahan dia berjalan ke arah Ren Xiaosu. "Untungnya, kamu sudah kembali sekarang, kalau tidak kamu tidak akan bisa melihat kami." Wajah Ren Xiaosu berubah drastis, "Jangan salah bicara, kupikir tulangmu cukup kuat." Storytell mendengus, "Saya tidak mengatakan saya akan mati. Saya hidup di bawah mata buatan Laozi dari Wang Slen." Itu terlalu tertekan. Bab 777, Konseling Psikologis. Sebelum bertemu dengan Storyteller, kesan Ren Xiaosu tentang kecerdasan buatan mungkin. Meskipun dia tidak menyukainya, dia mungkin lebih baik dalam menjaga hukum dan ketertiban, tetapi karena dia tidak berencana untuk tinggal di keluarga Wang, dia tidak terlalu peduli. Sekarang, Tuan Storyteller harus pindah dari keluarga Wang karena alasan ini. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah ini sangat serius? Storyteller menghela nafas, "Saya awalnya berpikir bahwa kamera pengintai tidak akan dipasang di kota-kota pasar. Saya tidak berharap bahwa kota-kota pasar juga dipasang sekarang. Akibatnya, bahan-bahan dari cerita saya rusak, dan banyak orang takut mengirimi saya materi." Ren Xiaosu terdiam, "Materi apa yang harus dikirim? Dapatkah Anda mengatakan bahwa mengirim informasi itu tidak baik?" Sebelumnya Ren Xiaosu sudah tahu dalam hatinya bahwa pendongeng ini tentu tidak sederhana, jika tidak mengapa setiap cerita baru begitu tepat waktu. "Kadang-kadang saya takut bahwa itu lebih cepat daripada sistem intelijen banyak organisasi. Bisakah ini bahan biasa? Selain itu, setelah Yang Anjing datang ke kota pasar, Tuan Storyteller meminta Xiao Lu untuk melapor ke Ren Xiaosu, dan jelas bahwa Storyteller tahu Yang Anjing. Ren Xiaosu memandang Tuan Susu dan bertanya, "Sudah berapa tahun kamu tinggal di kota pasar ini?" dan berkata kamu pindah. Storyteller sendiri juga menghela nafas, "Saya telah hidup lebih dari 10 tahun, dan agak enggan untuk mengatakan bahwa saya harus pindah, tetapi itu tidak akan berhasil. Kontrol Wang akan menjadi lebih dan lebih ketat di masa depan, dan kita tidak dapat menampungnya di sini." "Kemana kamu ingin pergi?" Ren Xiaosu bertanya. Mr. Storyteller menggelengkan kepalanya, "Saya belum menemukan jawabannya. Kalau begitu aku punya saran," kata Ren Xiaosu, "aku melihatmu." Tuan Susu menyela, "Barat Laut Daxing."
Ya, di barat laut Daxing, Ren Xiaosu tidak malu untuk dibongkar sepenuhnya, dan rekan penulisnya, Tuan Su sudah tahu rutinitas Dahuyu. Yang Xiao Guang menoleh diam-diam dan memandang Ren Xiaosu. Dia mengatakan bahwa kerlipan besar ini terlalu ajaib, dan dia telah menginfeksi Ren Xiaosu. Ren Xiaosu bertanya, bagaimana kamu tahu aku ingin mengatakan Daxing Northwest? Tuan, storyteller tidak marah, Dahuyu itu telah menghitung lebih dari 10 nyawa untuk saya selama bertahun-tahun. Saya selalu mengatakan Daxing Northwest dan saya tidak tahu apakah saya ingin mengubah sesuatu yang baru. Tentu saja, Northwest juga dalam pertimbangan saya. Tetapi saya pikirkan tentang hal ini dan lihat di mana itu paling aman hari ini. Namun, pada saat ini, pintu kedai didorong terbuka, dan Mr. Storyteller segera berbalik untuk pergi ke dapur belakang, seolah-olah dia tidak tahu Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memandang pria itu dengan cara yang aneh. Yang lain adalah pria muda, dan dia berkata dengan sopan kepadanya dan Yang Xiaorong, "Hai, nama saya Wang Ran, dan saya diperintahkan untuk menjemput Anda ke dalam penghalang. Akomodasi telah diatur, dan ada makan malam di malam hari." Orang-orang muda berbicara dengan sangat sopan, tetapi aura itu sangat kuat, dan berdiri dengan rendah hati dan rendah hati dapat memberi orang perasaan penindasan. Ren Xiaosu saling memandang dengan hati-hati, dia samar-samar merasa bahwa orang lain mungkin orang yang luar biasa, Wang Ran ini tiba-tiba memberinya perasaan. Seperti mantan penjaga depan dalam cerita-cerita susu. Tapi dia dan Yang Xiaorong tidak memberitahu siapapun ketika mereka datang ke kota pasar nomor 61. Ketika mereka datang, mereka tidak bertemu dengan orang-orang Wang. Mengapa orang-orang Wang tahu bahwa mereka ada di sini, dan mereka datang begitu cepat? Kedai. Tunggu, ini mungkin karena kecerdasan buatan. Ren Xiaosu berdiri, ayo pergi. Dia datang ke penghalang 61 dalam perjalanan ini untuk menyelesaikan perjanjian dengan Yang Anjing, meninggalkan yang lainnya sendirian. Ren Xiaosu juga berdiskusi dengan Yang Xiaoyun. Begitu 3 hal selesai, dia segera berangkat ke Northwest. Dia tidak lagi peduli tentang benar dan salahnya Central Plains, dan berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan Northwest. Mantan Xiaosu juga khawatir bahwa iklim di barat laut buruk. Yang Xiaokuan mungkin tidak mau pergi ke sana. Lagi pula, memang ada lebih banyak rasa sakit daripada Central Plains. Tapi Yang Xiaorong sendiri benar-benar tidak peduli. Kendaraan di luar sudah menunggu di pintu kedai, setelah Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun masuk, kendaraan off-road melaju menuju bagian dalam penghalang. Pada saat ini, pusat administrasi keluarga Wang bergerak di dalam penghalang nomor 61, dan kediaman administrasi Wang Shengzi sudah pindah ke sini. Terakhir kali Ren Xiaosu memasuki penghalang nomor 61 adalah untuk memecahkan krisis pemanjat dinding. Sampai sekarang, seluruh dunia yang luar biasa masih tidak tahu bagaimana pemanjat dinding mati. Itu telah menjadi misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa harimau yang memanjat tembok telah menjadi halus dan telah menjadi humanoid untuk menjadi kutukan. Dan beberapa orang mengatakan bahwa harimau yang memanjat tembok ini telah dipecahkan oleh Tuan Wang. Pokoknya, semuanya dikatakan. Selama beberapa saksi tahu, energi pemanjat tembok ini telah melarikan diri oleh Zhou Yingsui. Misalnya, Luo Lan sangat sopan saat menghadapi Zhou Yingsui. Setelah memasuki penghalang, kendaraan off-road mengendarai jalan utama yang panjang. Ren Xiaosu tiba-tiba melihat melalui jendela. Setelah melihat kendaraan off-road, para pejalan kaki yang tergesa-gesa melihat ke bawah tanpa sadar dan sepertinya tidak berani melihat secara langsung. Ren Xiaosu bertanya kepada Co-driver Wang Ran, pejalan kaki sedang terburu-buru. Kemana tujuan ini? Wang Ran menjawab, itu hanya setelah tengah hari. Seharusnya dalam perjalanan untuk bekerja setelah makan siang. Ren Xiaosu bertanya lagi, saya mendengar bahwa semua orang di sini memiliki pekerjaan dan makanan, bukan? Wang Ran sedikit menjawab dengan bangga, ya, tidak ada seorang pun di sini yang akan tahan kelaparan dan kelaparan. Semua orang hidup dengan sangat baik. 2 bulan telah berlalu sejak tahun ini, dan hanya 2 kejahatan telah terjadi di seluruh penghalang. Apakah mereka memilih pekerjaan mereka sendiri atau? Ren Xiaosu bertanya.
Hambatan ditugaskan, dan staf akan memasukkan informasi pribadi terperinci mereka ke dalam sistem dan kemudian secara akurat ditugaskan oleh kecerdasan buatan, jawab Wang Ran. Tetapi bagaimana jika orang yang ditugaskan itu tidak menyukai pekerjaan itu? Ren Xiaosu ingin tahu. Metode alokasi ini adalah pekerjaan yang paling cocok untuk mereka di bawah logika rasional. Pertanyaan saya adalah, jika mereka tidak menyukainya, Ren Xiaosu bertanya-tanya, seolah-olah beberapa orang memang sangat cocok untuk logistik. Tetapi dia lebih suka pekerjaan penjualan yang lebih menantang, bagaimana memilih? Terlebih lagi, dalam lingkungan seperti itu, saya khawatir karya seni seperti penulis, pelukis, pemahat, dan filsuf tidak lagi dibiarkan ada. Meskipun hal-hal ini tampak sedikit pucat di dunia ini tampaknya tidak berguna. Bukankah itu salah satu pilar pembangunan manusia? Meskipun Ren Xiaosu tidak suka mereka yang terlibat dalam seni, tetapi dia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia bertanya pada Wang Ran apa yang harus dilakukan jika orang-orang itu tidak menyukai pekerjaan yang ditugaskan. Wang Ran berpikir sejenak dan menjawab, ada tim konseling psikologis khusus di penghalang. Ketika seseorang memiliki perasaan penolakan untuk bekerja, tim konseling psikologis akan memberikan konseling psikologis. Konseling psikologis. Ren Xiaosu membeku sejenak. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan ketika dia mendengar 4 kata ini, tetapi dia tidak bisa menggambarkan dari mana perasaan ini berasal. Bab 778, saya telah membuat kemajuan hari ini. Ren Xiaosu tidak tahu apa yang disebut konseling psikologis itu. Dia hanya merasa bahwa perilaku Wang terlalu sombong. Jika ada orang di dunia ini yang tidak menyukai apa yang mereka kuasai, Ren Xiaosu berpikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Misalnya, King Ye sering mengatakan bahwa ia tidak suka perang, tetapi ia pandai menyelesaikan perang. Misalnya, Zhang Baogen adalah orang yang luar biasa, tetapi ia merasa harus melakukannya. Tetap di panti asuhan untuk membuat anak-anak bahagia. Meskipun gelembung air liur Zhang Baogen telah dikembangkan dengan kekuatan besar, bahkan gelembung air liur Zhang Baogen memiliki bau daun bawang, tetapi setiap orang memiliki pilihan mereka sendiri. Oke, pilihan dan preferensi ini mungkin tidak terlalu penting dalam penghalang Wang Anda. Tapi apa subteks dari konseling psikologis untuk orang-orang itu? Jika Anda tidak berpikir Anda menyukai pekerjaan itu sekarang, itu masalah dengan mentalitas Anda, jadi Anda perlu konseling psikologis. Subteksnya adalah Anda salah. Saya akan menggunakan konseling psikologis untuk membantu Anda kembali ke jalur yang benar. Ren Xiaosu tidak bisa setuju dengan metode ini. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Ren Xiaosu paling baik dalam membunuh orang, Anda dapat membantu semua orang membunuh mereka. Ren Xiaosu harus memukul otak anjing lain. Selain itu, pada saat ini Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa konseling psikologis tiba-tiba menjadi kata yang sangat vulgar di penghalang ke-61, yang membuatnya agak tidak dapat diterima. Dia bahkan dapat membayangkan bahwa jika orang yang sangat keras kepala tiba-tiba muncul di penghalang ini, dan dia tidak mau melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dengan kecerdasan buatan, maka orang ini mungkin menghadapi konseling psikologis yang tak ada habisnya. Perasaan ini menakutkan. Tidak heran penduduk penghalang itu menundukkan kepala secara tidak sadar ketika mereka melihat kendaraan Wang. Ren Xiaosu tidak lagi mengomentari masalah ini, dia bukan penyelamat, dan dia tidak punya saran yang lebih baik dan lebih masuk akal. Dia hanya ingin cepat menyelesaikan perjanjian dan kemudian pergi. Kendaraan off-road menempuh perjalanan selama hampir 40 menit, dan Ren Xiaosu mengambil rute diam-diam di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika Zhou Yingsui datang, dia menuliskan peta penghalang 61. Meskipun dia tidak bisa melakukannya seperti Wang Yun, dia mungkin tidak salah. Pada saat ini, aktris Li Ran, yang keluar dari sebuah villa di sisi jalan, memandang kendaraan off-road yang melintas di depannya. Asisten baru di sebelahnya bertanya, ada apa? Li Ran memandang ke arah kendaraan off-road, saya sepertinya melihat seorang kenalan. Sebelumnya, Li Ran tinggal di penghalang 61. Dia diselamatkan oleh Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui selama bencana wall climbing Tiger, kemudian dia kembali untuk membangun kembali penghalang. Lagi pula inilah tempat dia tumbuh dan memiliki perasaan tertentu.
Sekarang Li Ran melihat Ren Xiaosu di mobil Wang, dan juga melihat Yang Xiao Hibin. Saya tidak tahu mengapa dia masam. Dia tidak memandang rendah Ren Xiaosu sebelumnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa memasuki dunia di mana pihak lain tinggal. Asisten itu berbalik untuk melihat Li Ran, apakah itu hanya seorang kenalan. Ya, Li Ran menyesuaikan emosinya dan menjawab, ayo pergi dan berpartisipasi dalam acara itu. Asisten itu bergumam, melihat ekspresi Li Ran yang sederhana, jelas tidak seperti kenalan biasa. Kendaraan off-road itu diparkir di jalan yang sepi setelah jalan yang panjang. Setelah Wang Ran turun, ia berkata kepada Ren Xiaosu, 2 meter ini akan memberimu 2 akomodasi. Ini adalah tempat Wangku untuk menerima VIP. Ren Xiaosu memandangi 2 halaman, tidak besar, tapi kemenangannya tenang dan elegan. Tapi dia selalu berpikir ada sesuatu yang salah, tidak. Wang Ran membeku, ada apa? Mengapa ada 2 halaman? Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, Anda tahu, kita hanya perlu sebuah halaman. Ini bukan pemborosan untuk datang dan menggunakan sumber daya Anda untuk menerima VIP. Katakan padaku, kita bisa hidup bersama. Setelah beberapa lama, Wang Ran tidak tahu bagaimana menjawab, tetapi melihat Yang Xiao Xiong mendorong halamannya sendiri dan berjalan masuk, sambil berjalan dan berteriak. Sepertinya Anda berani melakukannya. Yang Xiao Hibi sangat mengenal Ren Xiaosu. Apakah tidak ada sesuatu di jantung barang di hutan belantara? Bahkan setelah menjalankan ini, dia bahkan memintanya. Ren Xiaosu berdiri dalam kekacauan di jalan. Wang Ran berkata, kalian berdua istirahat dulu, dan aku akan menjemputmu di rumah makan malam di kediaman resmi bos. Setelah itu, Wang Ran menyelinap pergi. Ren Xiaosu berdiri di tempat, memikirkan pengaturan untuk 2 yard, yang harus menjadi bibi yang anjing. Apakah ini masalah personil? Ada begitu banyak orang di luar yang tidak punya tempat untuk tinggal. Dia begitu boros sumber daya penghalang sehingga akan mengganggu nuraninya. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu pergi ke halaman di atas Yang Xiaorong dan ingin mendorong pintu, hanya untuk menemukan Yang Xiaojin telah mengunci gerbang kembali. Wajah Ren Xiaosu berubah menjadi hitam, kenapa kamu masih mengunci pintu, tidak bisakah kamu membelinya? Di dalam Xiaoyang berkata, ya, saya telah membuat kemajuan hari ini, dan saya tahu saya di sini untuk mendorong pintu. Setelah berbicara, dia memasuki ruangan dengan senyum dan mengerang. Dia tidak bermaksud membuka pintu untuk Ren Xiaosu sama sekali. Akibatnya, ketika wajah Ren Xiaosu siap memasuki halamannya, sebuah suara yang familiar terdengar di sisi lain, Ren Xiaosu. Ren Xiaosu menoleh dan menemukan bahwa Jiang Su melangkah keluar dari halaman lain, dan ada beberapa wartawan di sampingnya. Dia bertanya-tanya dan bertanya, mengapa kamu juga di penghalang 61? Jiang Su tersenyum, saya di sini untuk melihat seperti apa kecerdasan buatan Wang. Ngomong-ngomong, saya mengajar di sini. Saya hanya merasa bosan dan Anda di sini. Mengapa Anda di sini? Ceritanya panjang, desah Ren Xiaosu, aku berjanji pada orang lain untuk melakukan 3 hal yang bisa kulakukan. Pindah ke padang rumput utara. Pada saat ini di padang rumput di utara, Yan Liu Yuan memimpin Hasan, Pu Lanqi, Suanguyan dan yang lainnya kembali ke Wangting, tetapi ketika mereka tiba di Wangting, mereka menemukan bahwa para wanita dan anak-anak di suku itu sedikit panik. Suara Yan Liu Yuan datang dari bawah topeng hitam, apa yang terjadi, apa yang terjadi? Saudari Xiaoyu keluar dari akun besar untuk menyambut Yan Liu Yuan. Dia memeriksa apakah Yan Liu Yuan terluka sebelum dia berkata, saya katakan sebelumnya bahwa kolam garam baru ditemukan puluhan kilometer jauhnya, tetapi 2 hari lalu. Seseorang pergi untuk menggali garam dan tidak pernah kembali. Saya meminta beberapa prajurit Anda untuk memeriksanya, tetapi hanya membawa beberapa mayat kembali. Yan Liu Yuan membeku sejenak, serigala yang melakukannya. Tidak, Suster Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Itu luka pisau, dan telinga kanan pada tubuh juga terputus. Yan Liu Yuan tiba-tiba menatap Fu Lanqi, apakah ada suku di padang rumput? Fu Lanqi menggelengkan kepalanya. Tidak, semua ada di sini, tetapi itu terjadi pada tahun-tahun awal, tetapi itu lebih jauh ke utara, dan kemudian itu terlalu dingin dan tidak ada yang pergi untuk tinggal di sana. Selalu ada menurut legenda, bagian utara padang rumput bukanlah padang rumput.
Sebenarnya ada beberapa manusia yang tinggal di tempat yang sangat dingin, tetapi tidak ada yang melihatnya, atau sudah mati. Yan Liu Yuan melihat ke utara, dalam banyak konsep Central Plains, ujung utara adalah stepa, dan musuh di stepa adalah nomaden mereka. Tetapi banyak orang tanpa sadar mengabaikan satu hal, utara padang rumput, dan utara. Bab 779. Pilih rekan satu tim. Ketika malam hampir tiba, Ren Xiaosu terus mengumpulkan bidak catur tanpa ragu. Dia memandang Jiang Su dan berkata, kamu agak terbelakang. Jiang Su mengangkat alisnya dan berkata dengan corak besi, cepatlah selagi aku bisa menahan diri. Beberapa wartawan tertawa. Mereka belum melihat kepala redaksi makan begitu banyak di depannya. Anda harus tahu bahwa keterampilan catur Jiang Su terkenal di seluruh Luocheng. Pada awalnya, Jiang Su mencari orang tua yang bermain catur di dinding Luocheng. Mengalahkan lawan satu persatu dan menjadi manusia tertua yang bisa bermain catur. Sekarang, Jiang Su dan Ren Xiaosu telah memainkan 3 set dan mereka belum memenangkan pertandingan. Tentu saja, ini bukan seberapa kuat keterampilan catur Ren Xiaosu, hanya karena tidak tahu malu. Jenderal Jiang Su hanya bisa berjalan 1 grid pada satu waktu, dan Ren Xiaosu dapat berjalan 10 grid pada satu waktu. Menurut penjelasan Ren Xiaosu, usia Jiang Su tidak baik. Itu normal baginya untuk berjalan 1 blok pada suatu waktu. Dia masih muda dan luar biasa, dan itu normal baginya untuk berjalan 10 blok pada suatu waktu. Dan dia mencoba, mobil biasa benar-benar tidak selalu melewatinya di hutan belantara. Jiang Su merasa bermain catur dengan Ren Xiaosu seperti lelucon. Dia berkata, mari kita kembali ke bisnis, saya sarankan Anda tidak terlalu dekat dengan keluarga Wang. Ketika saya pertama kali datang ke kelompok keluarga Wang, saya pikir kecerdasan buatan itu baik dan tidak antara lain, setidaknya orang-orang di seluruh penghalang ini benar-benar penuh dan hangat. Tetapi kemudian hal-hal seperti konseling psikologis muncul, dan saya sedikit bergumam. Dan ambisi Wang terlalu besar, saya curiga Tinder dan Kong tiba-tiba pecahnya perang juga memiliki hubungan yang hebat dengan Wang. Ren Xiaosu mengangguk, aku akan berhati-hati. Karena itu, mobil Wang Ran telah diparkir di luar, dan setelah pengunduran diri Ren Xiaosu dengan Jiang Su, ia naik mobil bersama Yang Xiaorong untuk jamuan makan malam. Malam ini, saya terutama ingin melihat apa yang ingin dilakukan Wang Shengzi dan Yang Anjing. Setelah Ren Xiaosu pergi, beberapa wartawan di sekitar Jiang Su bertanya dengan penuh semangat, pemimpin redaksi, bukan? Jiang Su mengangguk dan tersenyum, ya itu dia. Reporter itu bertanya, bisakah Anda meminta beberapa tanda tangan kepada kami? Dia menjaga kami ketika kami berharap media terlalu tampan. Pada awal pertempuran di Los Angeles, jurnalis dan editor ada di dalam gedung, setiap malam semua orang berpikir bahwa harapannya adalah bahwa media akan jatuh. Tetapi pihak lain menghentikan semua gangster dengan kekuatan mereka sendiri. Hari ini, bagian belakang Ren Xiaosu dilukis oleh reporter wanita telah lama disalin dan dikumpulkan oleh wartawan. Bagi orang-orang yang menginginkan media, Ren Xiaosu adalah pahlawan mereka. Sejujurnya, bahkan Ren Xiaosu tidak tahu seberapa populer dia sekarang di media. Kendaraan off-road melaju sampai ke barat laut dari penghalang. Awalnya, Xiaosu berpikir bahwa kediaman resmi Wang Shengzi akan sangat mewah, tetapi dia benar-benar terkejut. Saya melihat mobil melaju ke jalan setapak yang dipenuhi pepohonan dan kemudian berhenti di tepi jalan. Halaman di sebelah jalan itu tua dan berbintik-bintik, tersembunyi di balik pohon sikamore yang lebat. Setelah Wang Ran mendorong pintu gerbang halaman, Ren Xiaosu menginjak lempeng batu biru di halaman, dan halaman itu ditanami dengan bambu dan kolam koi. Meskipun dunia luar memiliki banyak spekulasi buruk tentang Wang Shengzi, Ren Xiaosu masih bersedia datang ke keluarga Wang untuk bertemu satu sama lain, karena bagaimanapun Wang Shengzi menyelamatkan hidupnya. Sekalipun tombak merah hanya mengenai apendiksnya, tetapi dengan luka yang begitu besar, jika dia tidak berhenti berdarah dan menggunakan obat tepat waktu, aku takut dia akan mengakuinya ke pantai. Ren Xiaosu selalu membalas dendam dan balas dendam, jadi ini juga salah satu alasan dia berjanji kepada Yang Anjing. Setelah semua, Yang Anjing sekarang tidak dapat dipisahkan dari keluarga Wang.
Hubungan antara Yang Anjing dan keluarga Wang bukanlah dugaan Ren Xiaosu, seperti saat ini ia awalnya diundang oleh Yang Anjing, tetapi akhirnya Wang Shengzi datang untuk menghiburnya. Memasuki ruang tamu yang luas, Ren Xiaosu menoleh ketika mendengar suara kursi roda, dan tiba-tiba melihat Yang Anjing dengan pakaian tempur hitam mendorong Wang Shengzi keluar dari koridor. Ren Xiaosu terkejut, bukankah keduanya telah melampaui hubungan kooperatif? Dia menyapa Tuan Wang, sudah lama tidak bertemu. Wang Shengzi tersenyum, hubungan kami dipanggil Tuan Wang dan kami pergi keluar. Lalu aku harus memanggilmu apa? Ren Xiaosu merenung sejenak dan menggoda paman. Seluruh villa tiba-tiba tenang. Yang Anjing dan Yang Xiaogen sama-sama menatapnya dengan tatapan kosong, sementara Wang Shengzi tertawa dan tertawa, biarkan aku menjadi Tuan Wang, ayo pergi, makanannya sudah siap. Setelah berbicara, Yang Anjing mendorong Wang Shengzi ke restoran, dan Ren Xiaosu juga duduk di samping meja makan. Berbeda dengan makan malam besar yang dia bayangkan, hanya ada Yang Anjing, Yang Xiao Hibi, Wang Shengzi, dan Ren Xiaosu malam ini. Makanannya sangat kaya. Ren Xiaosu juga melihat banyak pelayan sibuk setelah dia sibuk. Setelah dia duduk, seseorang segera berbelanja untuknya. Buat serbet agar sup makan tidak menetes pada Anda. Sejujurnya, Ren Xiaosu menemukan untuk pertama kalinya bahwa orang-orang besar memiliki perasaan upacara. Tapi ini tidak penting, dia masih ingin tahu apa yang Wang Shengzi dan Yang Anjing ingin lakukan. Ren Xiaosu bertanya dengan tenang, keduanya berharap aku akan datang, dan aku datang. Aku tidak terburu-buru untuk makan apapun. Meskipun aku belum makan makanan pegunungan dan laut di depanku, aku agak aneh. Aku selalu merasa bahwa teh kasar dan nasi ringan lebih cocok. Apa yang dua orang ingin saya lakukan? Katakan sebelumnya, jangan menyebutkan sesuatu yang sulit bagi orang kuat, saya akan melakukannya atau tidak atas kehendak saya sendiri. Wang Shengzi tersenyum dan berkata, yakinlah, hal pertama ini adalah izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa kecerdasan buatan Wang. Ren Xiaosu bingung, Anda berpikir tentang hal itu, jika orang biasa mendapat 3 janji saya, mereka tidak akan menyia-nyiakannya seperti ini. Menurut saya, ini bukan sia-sia, Wang Shengzi menggelengkan kepalanya. Saya pergi ke Northwest beberapa waktu yang lalu, dan saya pribadi mendengar bahwa Zhang Jinglin mengakui bahwa ia bermaksud menyerahkan benteng ke tangan Anda. Jadi Northwest dan Wang mempertahankan bisnis dan baik bertetangga dan ramah, saya pikir perlu bagi Anda untuk memahami apa yang dilakukan para bangsawan Korea. Tentu saja, semuanya tidak sesederhana yang dikatakan Wang Shengzi, tetapi hanya Yang Anjing yang tahu tujuan sebenarnya dari Wang Shengzi. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, ya, aku bisa melakukan ini. Itu bagus, Wang Shengzi senang. Sebelum itu, dia memiliki beberapa tekanan di alisnya, dan baru saat itulah dia melepaskan ikatan. Ren Xiaosu bertanya, tapi saya tidak mengerti mengapa saya harus memahami kecerdasan buatan ini, mengapa saya. Pada saat ini, Yang Anjing, yang diam saja, tiba-tiba berkata, jika Anda menghadapi bencana besar dan perubahan. Apakah Anda akan memilih serigala sebagai teman satu tim atau babi sebagai teman satu tim? Ren Xiaosu berpikir lagi, pertanyaan ini sepertinya memiliki beberapa makna yang bermakna, orang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan serius, jika kondisinya memungkinkan, saya harap rekan satu tim saya bisa menjadi individu. Wang Shengzi, Yang Anjing, Yang Xiaorong, Ba 780. Rencana non-fase jalan yang berbeda. Ren Xiaosu tidak harus menjengkelkan saat ini, tetapi dia merasa bahwa dia tidak punya rencana besar untuk dunia ini, hanya sekelompok orang untuk hidup bahagia. Terlepas dari rekan satu tim serigala, atau rekan satu tim babi, Ren Xiaosu tidak peduli. Anggota tim yang dia inginkan adalah orang-orang nyata dan manusia. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu menempel sangat penting pada sentuhan manusia. Dia telah mengalami begitu banyak hal, dan dia hanya memiliki rasa identitas dengan Northwest, karena ada sentuhan manusia yang dia butuhkan. Yang disebut manusia bukanlah apakah kawan-kawan seperjuangan Anda kuat dan kuat ketika Anda bertarung, tetapi ketika pertempuran berakhir, semua orang dapat membantu dan pulang bersama. Dan tertawa serta memarahi dalam perjalanan pulang.
Tetapi dalam keluarga Wang, Ren Xiaosu tidak melihat ini. Dia hanya ingat kecerdasan buatan Wang, dan bagaimana kuil anjing berencana untuk membunuh ribuan mil dan orang-orang yang putus asa di dunia bawah tanah. Ya, setelah jatuhnya Danau Timur dan perjalanan ke Gunung Keramat, keluarga Wang dan kuil anjing benar-benar membiarkan Ren Xiaosu saling memandang. Terakhir kali ia melihat ahli strategi semacam ini, ia masih merayakannya. Faktanya, King Ye juga secara tegas mengurangi, tetapi persaudaraan yang tulus dari King Ye untuk Luo Lan membuat Ren Xiaosu merasa sedikit lebih manusiawi. Ini adalah perbedaan antara King Ye dan Wang Shengzi di mata Ren Xiaosu. Wang Shengzi juga bereaksi setelah setrum singkat, tetapi sebenarnya Ren Xiaosu sudah menjawab pertanyaannya. Dia berkata dengan serius, saya juga memiliki pemikiran yang sama seperti Anda di masa muda saya, tetapi saya telah melihat terlalu banyak hal yang tidak diketahui dalam konsorsium. Dan kemudian saya secara bertahap mulai percaya bahwa manajemen umat manusia adalah awal dari sebuah tragedi. Seperti tragedi diriku sendiri. Wang Shengzi berkata pada dirinya sendiri, saya telah melihat seorang gadis dilanggar oleh seseorang. Akibatnya, karena orang lain adalah orang Wang, Departemen Ketertiban tidak berani menghukumnya. Pada akhirnya, saya pribadi memerintahkan anak Wang untuk dihukum seumur hidup. Dia dipenjara, dan seseorang masih memohon padanya sampai hari ini. Saya telah melihat kecelakaan lalu lintas. Beberapa pejalan kaki sedang bermain di jalan, tetapi mereka tidak sengaja jatuh dan tertabrak mobil. Pengemudi mobil tidak melakukan kesalahan. Alasannya adalah agar pengemudi melakukan kompensasi. Aku juga sudah melihat. Wang Shengzi menghela nafas, aku sudah melihat terlalu banyak, jadi aku ingin berubah. Banyak orang berpikir aku hanya untuk kakiku sendiri. Aku belum berdebat, biarkan mereka berpikir begitu. Ren Xiaosu terdiam. Faktanya, tidak ada alasan yang dikatakan Wang Shengzi bisa dikatakan salah. Bahkan dia masih mendukung Wang Shengzi karena, untuk saat ini, tampaknya kecerdasan buatan yang absolut dan adil dapat menggantikan manusia untuk mengelola masyarakat. Anak-anak Wang dan pejabat penghalang hidup di atas es yang tipis. Jika kekuatan di tangan Wang Shengzi tidak cukup stabil, saya khawatir orang-orang istimewa ini sudah akan menghapus meja Wang Shengzi. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba teringat 4 kata konseling psikologis, seperti duri yang menempel di hatinya. Sebenarnya, ini adalah masalah sepele, tetapi Ren Xiaosu selalu merasa bahwa melalui masalah sepele ini untuk membongkar logika kecerdasan buatan, ini adalah dunia rasional yang absolut. Dunia yang impersonal. Wang Shengzi berkata, saya telah menjalankan keluarga Wang selama 17 tahun. Dan saya telah menjaga tentara dengan kuat di tangan saya hari demi hari dan menyelesaikan penghapusan sistem tenaga hanya untuk menunggu hari ini dan untuk dunia yang adil itu. Segalanya. Ren Xiaosu berpikir lama dan berkata, mungkin Anda tidak suka mendengarkan apa yang saya katakan, tapi saya pikir Anda sedang terburu-buru, mungkin saya tidak mengerti bagaimana mengelola penghalang konsorsium, tapi saya pikir dunia yang Anda inginkan, suatu hari nanti setelah semua orang makan, berpakaian, dan mendidik, itu akan mungkin terjadi. Tidak, itu mungkin tidak akan pernah terwujud, tetapi saya masih menolak dunia yang impersonal. Dia sangat jelas bahwa meskipun dunia kaya akan bahan-bahan, kebanyakan orang mampu pergi ke sekolah, tetapi masih akan ada pengemis, pencuri, penjahat. Tetapi pada saat itu, kebanyakan orang masih akan mencintai dunia ini dan kehidupan mereka sendiri. Setelah pengelolaan kecerdasan buatan, Ren Xiaosu hanya melihat pejalan kaki dengan kepala tertunduk di jalan, dia bahkan tidak bisa melihat suhu pada orang-orang itu. Jiang Su benar sejak awal. Adalah baik bahwa para pengungsi dapat makan dan mengenakan pakaian hangat di era ini, jadi mengapa bersikeras lebih banyak? Namun, Jiang Su secara bertahap menyadari bahwa dunia yang dingin dan rasional hanya akan menghantam peradaban manusia. Pada saat ini, Ren Xiaosu memandang Yang Anjing. Ketika saya menghubungi gerombolan di tahun-tahun awal, saya pikir Anda menganjurkan perdamaian, tetapi sekarang perang di Central Plains telah dimulai. Penggagasnya adalah kuil anjing di tangan Anda. Saya percaya Tinder dan Kong itu akan pergi berperang tanpa alasan, dan aku khawatir perjalanan ke Gunung Suci telah memberikan bayangan.
Yang Anjing berkata dengan tenang, hanya ketika seluruh aliansi penghalang kembali ke persatuan, perang dapat dihilangkan sepenuhnya. Pernahkah Anda mengalami lebih sedikit dalam perang sebelumnya? Aku mengerti ini, dan kamu benar, kata Ren Xiaosu, tapi sekarang ini kedengarannya lebih sebagai alasan untuk para ambisionis. Pada titik ini, kedua belah pihak sudah memiliki beberapa arti konfrontasi. Yang Anjing berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak pernah menciptakan massa untuk menjaga perdamaian, tetapi untuk menghilangkan semua senjata nuklir di dunia ini. Setelah kecerdasan buatan mengambil alih seluruh masyarakat, itu akan adil dan tanpa pamrih. Mengawasi semua cara agar nuklir dapat dihasilkan tidak akan benar-benar bebas nuklir sampai saat itu. Pada saat ini Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa dasar kerjasama Yang Anjing dengan Wang Shengzi ada di sini karena Yang Anjing tahu betul bahwa dia hanya bisa menyelesaikan tujuannya dengan bekerja sama dengan Wang Shengzi, dan sekali dan untuk semua, bahkan masa tidak perlu ada karena tidak ada yang bisa lepas dari mata kecerdasan buatan untuk mempelajari senjata nuklir. Ini adalah tujuan utama Yang Anjing. Apakah nuklir benar-benar mengerikan? Ren Xiaosu bertanya. Tentu saja, Yang Anjing memandang Ren Xiaosu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu kita telah memasuki era gurun, manusia harus bernafas lebih dari 200 tahun, dan sekarang seseorang telah menemukan hal ini. Dibandingkan dengan bencana itu, Central Plains apa itu perang? Ren Xiaosu menghela nafas, bahkan dari sudut pandang masing-masing, tidak ada yang salah satu sama lain. Restorannya membosankan dan tidak ada yang berbicara lagi. Ren Xiaosu menundukkan kepalanya dan makan sesuatu, menjelaskan bahwa dia tidak ingin berdebat lagi. Setelah 3 hal selesai, ia secara alami akan meninggalkan keluarga Wang. Hidangannya sangat lezat, begitu lembut hingga Ren Xiaosu tidak sanggup memakannya, tetapi Ren Xiaosu merasa bahwa arti penting dari makanan tidak terlihat bagus, tetapi dapat mengisi perut. Orang-orang yang tinggal di hutan belantara juga memiliki estetika makanan yang jauh lebih sederhana. Apakah ada mie? Ren Xiaosu bertanya, beri aku semangkuk besar mie. Wang Shengzi memandang Ren Xiaosu, dan dia menghela nafas di dalam. Ini mungkin cara Ren Xiaosu mengekspresikan perbedaannya. Jadi, apakah Ren Xiaosu benar-benar menyarankan sesuatu? Tidak, dia hanya ingin makan mie. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.